Selamat sore, selamat datang di komunitas Salihara. Pada sore ini adalah pertemuan kedua serial diskusi pemikiran sastra untuk menyambut Biennale Sastra yang diselenggarakan setiap 2 tahun di komunitas Salihara. Dan pada sore ini ada tema tentang tanding ide, dari soal polemik kebudayaan juga sampai yang disebut dengan sastra kontekstual nanti akan dibahas dalam diskusi ini. Sesi ini sebetulnya mau membicarakan kembali apa yang dalam sejarah sastra Indonesia disebut sebagai apa? Dialog atau pertentangan atau polemik dalam kebudayaan kita yang berkaitan dengan sastra Indonesia. Jadi kalau kita sempat membaca 2 makalah yang ditulis oleh Hilmar Farid dan Sony Karsono, akan tampak bahwa dalam sejarah sastra Indonesia yang dulunya disebut sastra Melayu, sebetulnya pertentangan itu sudah dimulai secara samar-samar pada masa sastrawan Cina Peranakan dan sastrawan Balai Pustaka. Tetapi memang yang satu disebut bacaan liar, yang satu ditertibkan lewat penerbitan atau polisi penerbitan kolonial yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Tetapi baru pada tahun 35 saya kira Sultan Takdir mencoba memulai polemik baru yang kemudian memicu apa yang disebut sebagai polemik kebudayaan sampai tahun 39 antara mengacu Barat sebagai sumber inspirasi kebudayaan Indonesia yang akan datang dengan Timur atau kebudayaan Timur sebagai tandingannya. Tahun-tahun setelah proklamasi juga muncul hal yang kurang lebih serupa antara generasi Hairil Anwar dengan para penggerak lekra di awal tahun 50 setelah surat kepercayaan gelanggang diterbitkan di Siasat, kemudian memuncak pada tahun 63 tepatnya ketika manifest kebudayaan ditandatangani oleh sejumlah seniman dan intelektual dan aksi pelarangan dan bagaimana dominasi lekra pada masa itu di dalam dunia kebudayaan. Kurang lebih gambaran diskusi kita sebetulnya mau membicarakan itu tandingan sisi kanan, sisi kiri, kemudian barat, timur, pusat, pinggiran dalam sastra pedalaman, misalnya juga sastra terlibat dan sastra apolitis dalam sastra kontekstual. Nah, saya panggil pembicara kita Bung Hilmar Farid dan Sony Karsono untuk tampil ke depan. Bung Hilmar ini sedang meneliti roman-roman Pak Pramudia ya, untuk disertasi di Singapura. Dia peneliti sejarah dan beberapa kali juga menulis tinjauan sastra. Sementara Bung Sony Karsono pada tahun 90-an ada seorang penulis fiksi yang berbakat sekali dari Surabaya, terutama karena cerpennya Insomnia dimuat di Kompas dan menjadi pembicaraan banyak orang pada zaman itu. Sekarang dia mengajar di Universitas Surabaya. Sudah tidak lagi menulis fiksi ya, Bung? Iya. Iya, sudah berhenti, sudah tobat rupanya. Baiklah, karena ini mengacu kepada satu zaman yang lampau, jadi tinjauan baik Sony maupun Hilmar Farid sebetulnya kurang lebih sama, mengacu kepada sejarah paling awal bagaimana ide atau pertentangan ide itu bermula. Sony menulis cukup panjang dalam 2 bahasa, satu bahasa Indonesia dan ada beberapa bagian yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan Hilmar menulis dalam bahasa Indonesia yang cukup ringkas, pointes dari mulai peranakan sampai tahun 90-an. Saya kira 2 orang ini berbagi 15 atau 20 menit, kemudian 15-20 menit, setelah itu kita buka termin tanya jawab untuk menelusuri atau mempertajam apa-apa yang menjadi perhatian teman-teman sekalian. Silakan Bung Sony, 15 menit, 20, ini 20 nanti. Makasih. Oke, selamat sore. Untuk menanggapi topik diskusi ini, saya berpikir sedikit mirip seorang dokter. Tapi saya tidak mencari
penyakit atau kesehatan. Saya sejenis dokter sosial yang mencoba mendiagnosis masyarakat dalam perjalanan dari waktu ke waktu. Masyarakat itu adalah masyarakat Indonesia dari 1900 sampai dengan 1990. Bagaikan seorang dokter, saya dalam upaya untuk mengerti kondisi dan perubahan masyarakat, saya mengambil beberapa gejala untuk saya amati. Kalau dokter biasanya bekerja akan melihat detak jantung, akan melihat tekanan darah, akan melihat patologi darah dan sebagainya. Saya bekerja dengan menggunakan salah satu simptom, salah satu gejala, yaitu sastra. Sastra sebagai produk dari masyarakat yang berubah, saya anggap sebagai sebuah lensa yang dahsyat untuk mengerti masyarakat yang menciptakannya dan juga masyarakat yang mengkonsumsi dan mendistribusikannya. Juga masyarakat yang terpecah oleh kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. Masyarakat juga yang terlibat dalam pergaulan dengan masyarakat-masyarakat lain di luarnya yang juga berubah, artinya dunia yang sedang berubah. Nah, namun ketika membahas ini, saya tetap di belakang kepala saya ada suatu cara melihat yang mencoba mengkaitkan sastra dengan gejala-gejala lain yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia yang berubah dari 1900 sampai 1990-an. Jadi sebetulnya cara saya membaca sastra itu sebetulnya erat kaitannya dengan cara saya membaca sekolah, cara saya membaca musik, cara saya membaca kelas yang menghasilkannya, kelas menengah, dan juga misalnya proses-proses lain di luar apa yang biasa kita kenal sebagai budaya, yaitu proses perubahan ekonomi dalam masyarakat, proses perubahan politik, dan proses kebudayaan yang lebih luas. Karena menurut saya akan gagal upaya kita untuk mengerti masyarakat hanya dengan lewat kesusastraan. Kita harus membaca kesusastraan secara berbarengan sebagai satu bagian dari konstelasi yang besar yang mencakup aspek-aspek lain seperti teknologi, sains, ekonomi, politik, bahkan kalau perlu geografi dan ekologi. Jadi itu asumsi dasar saya, dan dengan demikian bias dan keterbatasan saya. Nanti teman-teman bisa mengkritiknya. Tapi ini suatu usulan. Oke. Sebetulnya data yang oleh panitia ditawarkan kepada saya untuk saya bahas cukup rumit, melibatkan banyak dekade, dan paling sedikit melibatkan 6 perdebatan sastra. Mulai dari polemik kebudayaan pada tahun 30-an sampai dengan debat revitalisasi sastra pedalaman di tahun 1990-an. Itu sudah rumit, antar waktu. Terus partisipannya beberapa orang yang itu juga, tapi beberapa juga banyak yang baru. Datang dari latar belakang yang meskipun kelas menengah itu juga majemuk dan mereka berubah. Jadi itu rumit buat saya. Sangat mengancam untuk menjatuhkan saya dalam kebingungan. Oleh sebab itu, seperti seorang dokter, seperti seorang analis sosial, seperti seorang ilmuwan sosial, saya terpaksa menggunakan sebuah magnet yang mungkin akan bisa menghubungkan gejala-gejala yang nampaknya berserak dalam ruang dan waktu itu. Dan saya memilih sebuah tema yang akan saya gunakan sebagai magnet, yaitu pertumbuhan dan perubahan apa yang disebut sebagai kelas menengah di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Oleh sebab saya punya hipotesis bahwa ini kelas sangat penting, walaupun jumlahnya minoritas, dia bukan yang terbesar di dalam struktur sosial Indonesia, tetapi dengan segala keterbatasan dan dosa-dosa politiknya, ini kelas harus kita awasi, karena mereka berperan besar di dalam menentukan perkembangan masyarakat, baik atau buruk. Kelas menengah itu berarti antara lain adalah kita yang ada di ruang ini, begitu. Nah,
Kelas tengah ini punya banyak kerjaan dan kerjaannya berdampak sosial, politik, ekologis, dan kebudayaan bagi masyarakat Indonesia. Antara lain, salah satu ulahnya adalah berproduksi sastra, juga berproduksi kritik sastra, berproduksi debat sastra. Nah, saya curiga bahwa apa yang mereka hasilkan sedikit banyak bercerita tentang siapa mereka, apa mau mereka, apa kelemahan mereka, apa prasangka mereka, dan melakukan itu sangat penting, paling tidak untuk otokritik. Nah, baik. Ini adalah sebuah kelas yang kalau saya gambarkan dengan terlalu menyederhanakan persoalan, adalah sebuah kelas yang lahir di dalam masyarakat yang berubah, masyarakat kolonial, ketika industrialisasi, kapitalisme perkebunan, kapitalisme gula, industri kereta api, terus pelayaran antar pulau, dan juga perdagangan dunia, itu sampai akhirnya menimbulkan dominasi kolonial, bahkan imperial di Nusantara, sehingga ada pertemuan, ada encounter, ada pertarungan, ada kolaborasi juga antara imperialis dan kolonialis Belanda dan berbagai elemen dalam masyarakat Indonesia, antara lain pangreh praja, para bangsawan, tapi juga para petani dan kaum miskin, tapi juga pedagang, juga para profesional yang mulai bermunculan karena permintaan dari kapitalisme kolonial, misalnya kapitalisme perkebunan dan kapitalisme gula. Oke, maka timbullah kelas baru yang menanggapi, tapi mereka tidak pasif. Mereka lahir bukan karena ada kapitalisme berkembang lalu terciptalah kelas baru ini, enggak. Saya melihat bahwa itu adalah syarat-syarat dan rangsangan strukturalnya, tapi di sisi lain juga ada kelompok-kelompok sosial, ada individu-individu yang punya agency, punya daya analisis, punya kemauan, punya tujuan, yang melihat peluang-peluang dan tantangan dalam struktur kolonial yang berkembang, dan mereka mencoba memaksimalkan keuntungan-keuntungan mereka itu dan mengurangi kerugian-kerugian mereka dengan cara membuat pilihan-pilihan yang akhirnya membuat mereka menjadi warga dari kelas menengah. Mereka ambil pendidikan Belanda, mereka investasi untuk itu, mereka masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang dibuka oleh sektor swasta dan sektor birokrasi kolonial. Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi orang pers, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi juru tulis dan semacam itu. Maka lahirlah kelompok ini, kelompok kelas menengah ini. Sebagian dari mereka datang dari kalangan ningrat yang ingin mencoba cara hidup yang baru, misalnya Tirto Adi Suryo, dia berasal dari kelas ningrat tapi dia punya cita-cita dan kepekaan dan keinginan untuk menjalani gaya hidup yang bukan kelas ningrat lagi, tapi mungkin bisa dikategorikan sebagai semacam versi lokal dari kaum borjuis. Nah, ada lagi juga dari bawah, dari kalangan bawah, peranakan maupun pribumi yang mencoba mengambil peluang itu dan mereka jadi bagian dari lapisan ini. Lapisan ini tentu saja punya kepentingan kelompok dan pribadi. Antara lain untuk menyederhanakan persoalan, mereka ingin meritokrasi. Mereka ingin tidak peduli apapun warna kulitnya, apapun sukunya, mereka ingin dihargai dan dibayar dan diperlakukan sesuai dengan derajat mereka dan prestasi mereka dan pendidikan mereka. Mereka gerah kalau diperlakukan secara diskriminatif rasial. Mereka tidak suka itu karena mereka merasakan bahwa struktur sosial kolonial itu bersifat rasis. Orang dihargai bukan karena kerja dan prestasinya dan pendidikannya dan bakatnya, tetapi karena identitas rasnya. Juga mereka itu ingin memperbaiki kondisi hidup mereka, tapi mereka mendapatkan bahwa mereka didiskriminasi di tempat kerja. Ada anggota masyarakat lain yang lebih diuntungkan dari mereka, seperti orang-orang yang dikategorikan Eropa misalnya, atau orang-orang Indo.
Lalu mereka bikin gerakan, mereka bikin perkumpulan-perkumpulan, mereka menulis. Tetapi dampak dari kegiatan mereka ini mula-mula tidak besar karena jumlah mereka bagaimanapun sangat kecil waktu itu. Lalu mereka kemudian memulai suatu pergerakan yang disebut pergerakan nasionalis. Mereka merangkul dan menggerakkan massa, menggerakkan rakyat supaya mereka memiliki daya pukul dan basis sosial yang besar. Karena kalau aset ekonomi, akses ke senjata, akses ke birokrasi mereka tidak seberapa kuat. Tapi bagaimana kalau mereka punya akses kepada mobilisasi massa? Nah, itu yang mereka lakukan, mulai memobilisasi massa supaya memiliki daya pukul dan akhirnya daya ubah pada struktur sosial. Tapi persoalannya adalah apakah kepentingan mereka sama dengan kepentingan kaum kromo, dengan petani-petani kecil, dengan pedagang yang sangat kecil, atau buruh-buruh di perkebunan? Tidak dengan sendirinya. Lalu mereka mencoba memunculkan isu kolektif, isu kebangsaan. Apa yang menjadi kegelisahan orang-orang kecil itu mereka ambil, mereka urus, mereka suarakan, mereka perjuangkan. Sekaligus mengendarai perjuangan itu untuk menaikkan posisi mereka sendiri. Jadi ya tidak sepenuhnya tujuan kelas menengah itu altruis. Mereka sebetulnya mengendarai kegelisahan massa. Nah, gerakan-pergerakan mereka tidak hanya berbentuk organisasi politik atau pers atau organisasi bisnis misalnya, tapi juga mereka memberdayakan sumber daya lain seperti sastra. Nah, Fai nanti akan membahas sastra macam apa yang mereka mulai kerahkan sebelum sastra yang kita kenal sebagai sastra Indonesia itu lahir. Nah, ketika mereka mulai menulis, beberapa lama mereka menulis, mereka akhirnya sampai kepada urusan kritik sastra, dan mereka berdebat, bertukar pikiran di sini, dan perdebatan mereka itu baru masuk akal ketika kita baca sebagai salah satu medan dari sekian banyak medan pertarungan yang mereka mainkan untuk agenda mereka, yaitu pada akhirnya adalah nation building, tetapi juga emansipasi sosial kelompoknya sendiri, sekaligus emansipasi sosial bagi rakyat kecil yang banyak itu. Jadi harus selalu, menurut saya harus dilihat seperti itu. Ini hanya salah satu medan pertempuran di samping medan pertempuran yang lain yang mereka mainkan. Oleh sebab itu makanya tidak aneh ketika dalam polemik tahun 30-an, salah satu isu dasarnya adalah identitas. Kok harus identitas? Kenapa harus berdebat tentang timur dan barat, pusat dan daerah, tradisi dan modernitas, antara lain? Itu karena sastra itu dan kritik sastra mereka anggap bagian dari usaha besar untuk membangun bangsa. Dan bangsa itu urusan identitas, harus dirumuskan dulu, identitas payung bersama yang bisa menyatukan sejarah yang bermacam-macam dan budaya yang bermacam-macam dan identitas yang bermacam-macam di Nusantara. Nah, dalam hal itu mereka tidak unik, karena di bagian lain di bumi ini, di negara-negara lain, masyarakat lain, nation building itu berkait erat dengan urusan merumuskan ulang identitas, bahkan kalau perlu menciptakan identitas. Jadi dalam hal ini kelas menengah Indonesia ini tidak sendiri. Nah, yang penting adalah kalau beberapa ulasan selama ini lebih menekankan pada perbedaan antara para partisipan dalam polemik kebudayaan 30, saya mengusulkan untuk melihat persamaan mereka, konsensus di antara mereka yang bahkan memungkinkan mereka untuk berdebat. Kalau mereka bisa berdebat, barangkali karena memang ada grammar yang sama, ada tata bahasa yang sama. Cuma nanti penekanannya berbeda, garis bawahnya berbeda, ungkapan ujung tombaknya berbeda, tapi ada konsensus. Misalnya begini, apakah itu takdir Elisabana, Sanusi Pane, Sutomo, Dewantoro, Adinegoro, Amir, dan Cindarbumi, meskipun mereka berdebat keras tentang harus seperti apa budaya modern Indonesia itu,
mereka punya persamaan dalam beberapa hal ini yang saya catat di halaman 3 itu. Mereka semua take for granted bahwa bangsa Indonesia harus merdeka. Harus. Kebudayaan mereka juga harus kebudayaan yang merdeka. Artinya mereka menolak kolonialisme dengan berbagai cara. Itu asumsi dasar mereka. Karena untuk menjadi maju, nah tujuan mereka adalah menjadi maju. Agar mereka maju, agar bangsanya maju, energi yang selama ini terkungkung di dalam struktur kaku masyarakat kolonial harus dibebaskan. Dan prasyaratnya adalah, mesinnya adalah kemerdekaan. Nanti harus ada wadah politik untuk itu, yaitu negara bangsa. Tapi sekarang, mari digarap dulu struktur budayanya. Konsensus yang kedua adalah ada kepercayaan yang tinggi kepada kemungkinan dan keharusan sintesis. Kenapa sintesis? Karena harus diciptakan suatu ramuan dari berbagai sumber yang diharapkan bisa mempersakti bangsa yang sedang dilahirkan ini. Ambil sesuatu dari barat, ambil sesuatu dari apa yang dinamakan timur, meskipun barat dan timur sangat bisa dipersoalkan, tapi mereka merasa dari timur dan barat harus diambil unsur-unsur yang memperkuat, harus diramu. Sanusi Pane percaya bahwa bangsa Indonesia dan budayanya harus merupakan gabungan yang pas antara Faust dan Arjuna, timur dan barat. Takdir Ali Syahbana punya definisi yang agak, ini harus dilihat dengan lebih rumit. Ternyata buat dia timur dan barat bukan semata-mata geografi, tapi lebih merupakan gagasan utama. Buat dia ternyata kalau kita perhatikan novel-novelnya ya, bukan hanya esai-esai dia di buku polemik kebudayaan, yang dia maksud dengan timur dan barat ternyata adalah rasio. Ketika dia ngomong barat itu rasio, ketika dia ngomong timur itu dia ngomong romantisisme. Jadi dia seperti mengulang sebuah tema yang sudah memusingkan pemikir-pemikir kebudayaan sebelumnya di negara yang mengalami modernisasi lebih awal, misalnya di Jerman misalnya. Ada kebutuhan untuk menyatukan semangat pencerahan yang menggarisbawahi rasio dan kekuatan rasio untuk mengerti dan mengubah realitas sosial. Itu harus digabungkan dengan emosi, afeksi, perasaan. Itu tidak sadaran. Harus ada kombinasi antara nalar dan rasio, nalar dan emosi. Ini sebetulnya menarik. Sampai hari ini, telaah sejarah intelektual dan sejarah sosial Indonesia melupakan aspek emosi. Nah itu kan asumsi dasarnya berarti manusia berarti adalah robot yang sebagian besar isinya adalah proses-proses kognitif melulu. Seolah manusia tidak digerakkan oleh gelora, seolah manusia tidak digerakkan oleh emosi. Ini mungkin perlu direvisi. Nah saya kira sebuah studi tentang hal ini harus memulai paling tidak dari mungkin Kartini, tetapi juga harus memulai dari Takdir Ali Syahbana, karena novel layar terkembang itu ngomong banyak tentang ini. Apa yang terjadi menurut dia kalau orang hanya menggarisbawahi rasio, atau apa yang terjadi kalau orang hanya menggarisbawahi perasaan. Nah itu bertentangan dengan citra populer tentang siapa itu Takdir Ali Syahbana. Seolah-olah dia hanya mengusulkan dan menggarisbawahi menjadi nabi yang berteriak-teriak untuk mengedepankan rasio. Padahal dia lebih kompleks dari itu. Nah, kepercayaan pada sintesis adalah konsensus yang sangat penting. Konsensus ketiga adalah 2 menit lagi. Oke. Kebudayaan nasional Indonesia harus bersifat nasional, harus merangkum apa yang mereka bayangkan sebagai bangsa. Jadi mereka kemudian melebarkan pemikiran mereka seolah-olah itu harus menjadi pemikiran keseluruhan bangsa. Yang keempat konsensusnya adalah itu ke konsensus utamanya. Kemudian sisanya mungkin akan kita bahas dalam tanya jawab. Tetapi saya hendak menggarisbawahi bahwa memperhatikan kembali dengan cara baru
polemik kebudayaan pada tahun 30 akan memberi kita modal lebih banyak untuk memahami apa yang terjadi berikutnya di dalam polemik berikutnya sampai hari ini. Karena beberapa tema muncul kembali, meskipun beberapa tema baru juga bermunculan. Saya kira Fai juga nanti menggarisbawahi mutlak perlunya sejarah untuk ngerti persoalan. Poin yang kedua yang ingin saya usulkan adalah begini. Sastra harus dipahami secara lebih luas, meskipun para pelakunya mungkin ingin memahami sastra dengan lebih sempit. Sastra mungkin harus melibatkan sastra pop, sastra mungkin harus melibatkan kajian tentang lirik-lirik lagu pop misalnya, dan roman-roman picisan yang dulu sampai yang sekarang. Dan sastra baru masuk akal kalau juga dilihat dalam kaitan dengan produksi-produksi orang Indonesia di lapangan sains, lapangan teknologi, misalnya industri pesawat bahkan, terus imajinasi teknologis. Sastra harus dipahami dengan cara mengaitkannya juga dengan pertarungan-pertarungan ide-ide tentang pembangunan ekonomi misalnya. Dan juga pada akhirnya harus dikaitkan juga dengan mungkin pada akhirnya geografi. Ini adalah salah satu dimensi yang hilang dalam kajian tentang masyarakat Indonesia. Dan itu digarisbawahi dengan baik oleh perdebatan pada tahun 90 tentang revitalisasi sastra pedalaman, dan digarisbawahi pada tahun 50-an oleh pemberontakan-pemberontakan daerah. Dan kalau sekarang ada kaitannya juga dengan desentralisasi. Ini tema yang cukup tua sejak lahirnya bangsa Indonesia. Oke, saya cukupkan sampai di situ. Sisanya bisa kita telusuri lewat diskusi, lewat Fai juga presentasinya, dan pada makalah kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Sony. Saya kira banyak kata kunci yang bisa dielaborasi nanti ya, terutama soal konsensus dalam polemik kebudayaan tahun 30-an. Meskipun mereka bertolak belakang satu sama lain, sebetulnya mereka berada dalam satu posisi yang kurang lebih sama ya, ada konsensus. Kemudian bagaimana harapan sastra diperluas pengertiannya atau penelaahannya, bukan hanya kepada sastra serius, sastra tinggi, tapi juga kepada pop, imajinasi teknologi, dan geografi sastra. Saya kira ini poin-poin yang bisa dipertanyakan lebih lanjut. Silakan Pai untuk 20 menit ke depan. Terima kasih. Selamat sore. Saya mau mulai dari apa yang tadi disebut oleh Sony, sastra dan geografi, karena kebetulan dalam beberapa bulan terakhir ini itu fokus saya. Saya mencurahkan waktu, pikiran, tenaga gitu untuk coba memahami relasi antara sastra dengan geografi, dan itu luar biasa. Sayang temanya sore ini bukan itu. Kalau itu saya ngomong bisa lancar, tapi kalau ini saya mesti pindah gear dulu gitu, balik ke pembicaraan tentang sejarah yang sebetulnya terkait, tidak sepenuhnya terpisah gitu, tapi memang menuntut perhatian yang berbeda gitu. Dan saya mulai tidak dari polemik kebudayaan ya, dengan alasan yang cukup kuat, karena kita agak sulit memahami polemik kebudayaan kecuali bahwa itu adalah perdebatan antara mereka yang berpikir bahwa kebudayaan Indonesia di masa depan harus mengacu kepada Barat dengan yang tidak. Ya. Kalau mau paham lebih dari itu, mau nggak mau memang harus lihat sejarah politik dan kebudayaan kira-kira 100 tahun sebelum mulainya polemik kebudayaan. Nah, saya nggak akan masuk ke semua detail perjalanan itu, tapi kurang lebih beberapa poin dasar yang penting saya kira adalah bahwa pengertian kita mengenai apa itu sastra, apa itu kebudayaan, ya, apa itu seni dan seterusnya sangat dipengaruhi atau boleh dibilang sebetulnya dibentuk di dalam periode itu, ya. Dan ada proses buat yang pernah baca tulisan Benedict Anderson, ada krisis di dalam kebudayaan Jawa karena dampak kolonialisme. Ceritanya panjang, tetapi singkatnya dia bilang bahwa seluruh pengertian-pengertian dasar yang ada di dalam kebudayaan tersebut diambil alih, appropriated oleh kolonialisme, dan kemudian dicangkokkan kembali ke dalam kebudayaan tersebut dan dianggap sebagai miliknya. Ya, ini soal yang sangat
elementer di dalam post colonial studies gitu ya, bahwa kebudayaan yang ada di dalam lokal tertentu diambil alih, dimaknai oleh si kolonial dan kembalikan lagi sebagai ilmu. Dan kita sekarang belajar termehek-mehek bagaimana caranya, apa itu sastra, apa itu bahasa, linguistik dan seterusnya gitu, yang sebetulnya sepenuhnya adalah konstruksi dari masa lalu 100 tahun lalu dengan seluruh perangkat kolonial ini, tapi kita menganggap sebagai budaya bangsa gitu. Jadi kekacauan-kekacauan semacam ini yang menghidupi seluruh perdebatan kita, dan saya kira kalau kita nggak periksa sampai di situ, kita juga ikut kacau. Ya, dan itu sebabnya saya mundur gitu ke abad 19, tapi tidak mau berpanjang lebar tentang detailnya untuk mengingatkan itu ya, bahwa kita menghadapi soal semacam itu. Dan karena tema kita adalah sastra, salah satu yang paling mendasar adalah pengertian mengenai sastra. Tentunya, apa itu sastra? Dan itu pertanyaan yang saya kira dalam English Department Literature, Linguistics atau Language dimanapun sampai hari ini masih jadi pertanyaan, dan nggak akan ada orang yang berani kasih jawaban final bahwa ini adalah sastra. Ya, nasibnya nanti bisa kayak Dead Poets Society, bukunya dirobek-robek sama gurunya gitu untuk diterbangkan karena dianggap itu nggak masuk akal, membuat definisi yang baku, ya, ilmiah atau eksak mengenai sastra. Tapi bukan itu poinnya. Yang saya ingin katakan bahwa pengertian kita dan pengertian yang dominan sebetulnya mengenai sastra adalah konstruksi yang datang dari luar. Dan ini bukan cuma sekedar bahwa persoalan istilah, ya, ada persoalan politik yang juga cukup serius. Karena dengan kita bilang bahwa pengertian sastra adalah A, maka dengan sendirinya karya-karya yang pantas, ya, dan itu kata yang digunakan oleh Balai Pustaka berulang kali, pantas, patut disebut sebagai kesenian atau sebagai sastra adalah karya yang diterbitkan oleh mereka sendiri. Ya. Jadi itu sebabnya Theo bilang bahwa sastra Indonesia dimulai dengan adanya Balai Pustaka, tidak dengan yang lain. Sebelum itu orang nggak ngerti bagaimana caranya menulis sastra, ya, dan sastra sebetulnya tidak eksis. Dengan begitu, yang dieksklusi adalah karya peranakan Tionghoa, karya Indo-Eropa, karya-karya dari penulis pribumi yang non Balai Pustaka pada masa awal itu. Dan jumlahnya banyak, jangan dikira sedikit. Gramedia kalau nggak salah sekarang udah sampai jilid berapa tuh? Susah Melayu Tionghoa, dan itu relatif ya udah mulai banyak studi gitu ya, di universitas perguruan tinggi mereka bikin studi tentang itu, tapi itu masih banyak yang belum dipelajari gitu ya. Kalau iseng-iseng lihat perpustakaan KITLV di Belanda sekarang udah banyak yang dibikin online, kitlv.nl ya, itu lihat-lihat ya, bukunya itu cukup banyak, perpustakaan sekarang udah bikin online, kita bisa lihat ya. Nah tapi balik ke soal tadi gitu, jadi pengertian mengenai sastra jauh implikasinya bukan hanya dalam kehidupan sastra yang terbatas, tapi dalam kehidupan politik juga. Ya, dengan bilang bahwa hanya karya Balai Pustaka yang pantas disebut sastra Indonesia, maka dengan sendirinya imajinasi juga diberi batas. Ya, karena karya-karya itu tidak berbicara tentang banyak sekali hal. Ya, pegawainya saja mengeluh. Nur Sultan Iskandar pada tahun 48 dia menulis renungan kenangan mengenai masa-masa dia menjadi pegawai, dia ngeluh sensor tentang bahasa, sensor tentang isi dan seterusnya. Jadi pengertian kita dibentuk ya oleh warisan penyelamat kita datang. Nah, kritik terhadap ini bukan nggak ada. Ya, dan saya kira polemik kebudayaan dalam hal ini agak telat. Ya, tahun 20-an orang udah rame ngomong soal sastra Balai Pustaka. Ya, sayangnya nggak ada ahdiatnya gitu yang mengumpulkan rajin tulisan-tulisan di koran itu kemudian dijadikan satu dan dikasih judul gitu ya. Cita-cita saya nih maunya itu judulnya Perang Suara, karena itu yang dibikin sama mereka. Tahun 20-an rame sekali, jauh lebih rame dari polemik kebudayaan deh. Ntar tunggu bukunya terbit. Tapi yang dia persoalkan juga memang sama substansialnya gitu ya, bahwa pengertian-pengertian yang dibuat oleh Balai Pustaka sangat problematis menurut mereka gitu ya. Meinsma misalnya menulis Babat Tanah Jawa, ini sejarah ya. Dia menulis bukan hanya menulis sebetulnya, dia menyunting ulang, dia menyensor, dia membuang hal-hal yang dia pikir tidak patut diketahui oleh orang pribumi dan kemudian dikembalikan sebagai milik bangsa gitu. Dan kita sekarang ikut megang itu, wah Babat Tanah Jawa ini sebagai edisi yang hebat. Lihat dulu edisinya siapa gitu. Nah Marco Kartodikromo berpikir ini yang harus kita serang gitu.
Dan dia tulis Babat Tanah Jawa menurut versinya sendiri. Ya. Saya nggak tahu deh, kayaknya diterbitkan tapi dalam jumlah terbatas, dalam satu kumpulan gitu yang agak tebal, isinya karya-karya himpunan karya Marco, dan banyak yang sejenis itu gitu ya. Ada banyak kritik sejenis itu yang dilakukan, dan ini memerlukan riset. Teman-teman yang mungkin dari jurusan sastra, bagus tuh kalau ngambil ini sebagai bahan baru dan relatif nggak banyak orang yang menjelajahi itu. Nah, balik ke soal tadi, tahun 60-an ya, kritik seperti ini diulang, ya, muncul kembali. Karena setelah pemberontakan tahun 26-27, represi terhadap PNI tahun 31, tahun 33, praktis semua ini tiarap. Jadi sejarah sastra dengan sejarah politik sangat terkait. Nggak akan bisa kita lepaskan gitu. Bahwa timbul tenggelamnya intelektual maju ke permukaan, muncul ke permukaan dan kemudian tenggelam kembali, ya ikut konjungtur ini juga. Ya, jadi polemik kebudayaan tahun 35, kenapa kalau istilah sekarang rata-rata air, datar, ya juga karena konteks politiknya. Nggak banyak orang bisa bicara secara bebas pada tahun-tahun itu, gitu ya. Suasananya mungkin mirip seperti suasana di masa Orde Baru, ya, serba ada tekanan dan seterusnya, sehingga orang nggak bisa mengemukakan itu secara penuh, gitu. Nah, tahun 60-an ini diingatkan kembali gitu, kritik terhadap apa yang dilakukan Balai Pustaka di masa lalu itu sebetulnya sudah pernah dilakukan dan sekarang diangkat kembali. Orang kayak Pram, Bakri Siregar, Samanjaya, ya, menulis kritik-kritik esai yang saya kira kalau misalnya sekarang ya canggih, ya, mereka punya argumentasi, ya, mencoba membongkar gitu ya asumsi-asumsi yang ada itu jauh sebelum Edward Said nulis Orientalism, ya, tentang apa sih, bagaimana konstruksi berpikirnya kolonial, di mana masalahnya, ya, dan juga mengaitkannya dengan secara politik. Walaupun kadang-kadang menurut saya juga agak kebablasan gitu ya, misalnya bilang Van Mook itu bikin satu proyek yang luar biasa gitu untuk meracuni pikiran orang Indonesia dan seterusnya, ada Nieuwenhuizen terlibat, Theo terlibat dan seterusnya, agak kejauhan dikit gitu. Senang pada urusan konspirasi, tapi kritiknya menurut saya sangat mendasar, kritik-kritik yang dikemukakan sangat mendasar. Nah, semua perdebatan ini hilang tahun 65, habis, dan kita tahu kenapa. Ya, pembantaian massal, pembunuhan, pemenjaraan orang-orang gitu. Dan seperti itu terhenti gitu kritik itu. Tanggal 3 Oktober itu Harian Rakyat Minggu yang terakhir terbit, itu masih ada satu esainya itu tentang kritik sastra Jawa. Ya, berdebat dia dengan salah satu penulis tentang kalau di dalam tafsiran dia tuh unsur radikalisme di dalam sastra Jawa. Tapi tradisi semacam ini habis. Ya. Muncul kemudian pada tahun 70-an, dan ini menarik gitu ya, apa yang oleh peneliti luar, ada orang namanya Keith Fulcher, dia menulis tentang sastra di masa Orde Baru ini dan kecenderungan eksperimen dengan bentuk terus menerus, ya. Surrealisme, antirealisme, segala macam teater absurd dan seterusnya gitu ya pada tahun 70-an. Dan ini saya lompat ke sastra kontekstual, konon yang mendorong orang-orang ini untuk bertanya gitu, apa iya nih persoalannya cuma soal bentuk, ya, apakah keindahan itu semata-mata diukur tentang seberapa mahir kamu menggunakan kata-kata atau mahir menggunakan teknik-teknik, ya, apakah itu yang dianggap sebagai keindahan atau ada soal yang lain. Dan ini yang salah satu yang membawa pertama, mungkin sekarang udah lupa pada proyeknya sendiri, M.H. Ainun Najib, ya, dulu dia bilang gitu, ya karya-karya tertentu kalau saya bacakan di kampung nggak akan ada orang nyambut, tapi begitu saya pakai bahasa lokal, wah itu sambutan luar biasa. Jadi kesimpulan dia, mungkin karya-karya yang canggih di tempat seperti ini, wah, mendapat sambutan luas gitu. Bawa ke pasar minggu di Bala Rakyat, orang nggak akan ngerti. Artinya apa? Sangat bergantung kepada konteks. Dan dari situ seluruh percakapan mengenai sastra kontekstual muncul. Asumsinya juga sangat sederhana, ya. Makanya debat sastra Indonesia juga nggak usah terlalu dipikir rumit-rumit gitu ya. Dia sangat sederhana gitu. Satu mengatakan bahwa ini persoalannya adalah konteks, sehingga kita harus membuat karya-karya yang kontekstual,
ya, itu Arif Budiman, dia mengatakan satunya lagi gitu, Ariel Haryanto bilang bahwa karya-karya itu juga harus dipahami secara kontekstual. Jadi bikinlah kritik yang memperhatikan konteks dan buatlah karya yang juga memperhatikan konteks. Ini soal sastra kontekstual. Ya. Tapi debatnya yang menarik adalah intervensi Umar Khayyam. Dia bilang gitu, kalau misalnya semua digantung pada konteks, semuanya menjadi begitu relatif gitu, bukan pada akhirnya akan bermuara lagi kepada yang universal. Ya, sayang perdebatan ini nggak lanjut. Itu kadang-kadang juga ciri khas dalam debat dalam sastra Indonesia. Yang satunya kemana, nanti yang satunya kemana. Nggak pernah ada yang coba juga melihat secara keseluruhan atau menyimpulkan kita sampai di mana perdebatan. Nggak, saling silang tuh udah sepertinya menjadi kebiasaan gitu ya. Debat-debat yang nggak selesai gitu ya, dan malah nanti menjurus sayapnya yang lebih besar daripada badannya dan seterusnya gitu. Tapi itu soal yang muncul di dalam perdebatan yang disebut sastra kontekstual. Salah satu poin gitu ya yang dipersoalkan soal universalisme. Ya. Apakah kita bisa mencari karya yang memang mewakili? Pertanyaannya, apakah sastra memiliki nilai-nilai yang bisa disebut universal, ataukah tidak? Ataukah akan selalu bergantung kepada keadaan di mana dia ada? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya yang muncul, dan Ariel jadi ahdiatnya sastra kontekstual, dialah yang mengumpulkan dalam bentuk buku ya, tentunya tulisan dia juga menjadi pembuka kiri dan kanan dalam sastra Indonesia. Dan perdebatan itu saya nggak tahu, tapi kesan saya tahun-tahun 80-an akhir habis ya, nggak pernah muncul lagi, padahal potensinya dia untuk berkembang bagus, dan mungkin bagus juga kalau sekarang ada yang mulai coba mengangkat itu kembali gitu. Pertanyakan soal-soal yang dasar lah gitu ya. Jangan dulu memikir jauh-jauh gitu. Itu juga salah satu catatan Keith Fulcher gitu. Dia sering sekali gitu lihat orang kalau berdiskusi atau bikin makalah tentang sastra Indonesia, waktu itu contoh dia adalah Budi Dharma gitu ya. Satu halaman saja 5 rujukan. Ya, nama orang semua gitu. Sampai dia kemudian bertanya-tanya, sebenarnya orang ini merasa pantas nggak sih orang Indonesia sendiri dijadikan rujukan gitu? Kenapa harus selalu Raymond Williams, Lucien Goldman, Northrop Fryer dan seterusnya gitu? Tapi nggak pernah coba melihat perdebatan atau menarik benang merah apa yang terjadi selama ini di dalam lingkungan intelektualnya sendiri gitu. Selalu ada kayak semacam keinginan untuk terus-menerus baru. Ya, ada semacam obsesi terhadap kebaruan gitu ya. Kalau misalnya ngomongnya berulang-ulang yang itu juga gitu, nggak ada yang baru gitu, seolah-olah yang lama sudah kelar dipikirin gitu sama dia, tapi padahal belum. Jadi ini juga soal yang saya kira muncul ya di dalam sastra Indonesia, dalam perdebatan mengenai sastra Indonesia, keluasan kayaknya lebih diutamakan daripada kedalaman ya. Kalau kita bikin presentasi, orang bilang kok nggak membahas itu gitu ya. Jadi terus saja mencari yang kurang di dalam itu, tapi nggak masuk di dalam diskusinya. Kalau misalnya ngikutin debat, sekarang Kompas sudah nggak punya ruang untuk itu, tapi dulu kayaknya rada sering gitu ya. Itu selalu kita lihat ya, makin lama makin melebar, meluas, tapi nggak pernah nukik ke satu soal, apalagi mencapai konklusi. Oke, begitu aja provokasi saya. Kita bisa sambung saya harap dalam sejam ke depannya dengan diskusi tanya jawab. Lebih baik ngobrol lah, kasih komentar juga. Makasih. Terima kasih banyak Pak. Saya kira apa yang disampaikan Pak ini ya boleh tepuk tangan. Bukan hanya koreksi tapi juga sejumlah pemikiran yang mungkin bisa menjadi bahan pertanyaan kita. Apakah betul dalam perdebatan sastra di Indonesia atau polemik di Indonesia itu lebih besar sayap ketimbang badannya, sehingga kalau putus tiba-tiba juga orang nggak peduli gitu loh. Sastra Indonesia oleh Tiu itu dikatakan lahir pada tahun 20 itu memang dinyatakan dalam Modern Indonesian Literature jilid pertama, karena dia mengacu kepada karya-karya Balai Pustaka ya. Tetapi kalau kita baca catatan kaki nomor berapa di tulisan itu, akan ketahuan bahwa kenapa dia tidak menyinggung sastrawan Cina peranakan, karena dia tidak punya cukup bahan untuk sastrawan Cina peranakan, dan dia hanya mengacu satu buku yang dia sebut misalnya
Neo Yulan tentang sastra Indonesia Tionghoa yang itu pun tidak dibahas secara panjang lebar. Jadi mungkin ada kekurangan bahan ketika dia menulis sehingga dia tidak memperhitungkan atau mereken sasaran peranakan yang sudah berkiprah sejak kapitalisme percetakan bermula di Batavia tahun 1888 misalnya atau lebih awal dari itu. Silakan, satu orang penanya lagi sebelum kita tutup termin pertama. Saya kira ada Mas Gun yang berperan penting dalam peristiwa Manikebu. Dia menulis esai panjang tahun 88 yang didiskusikan tahun 93 di Oncor dan itu menjadi pembahasan yang menarik pada tahun-tahun itu. Saya kira bisa menjadi kontributor penting dalam sesi ini. Ke Pak Sony saya ada mau bertanya. Sebelumnya saya akan memberikan uraian sedikit ya, karena sangat menarik itu pembahasannya tentang latar belakang perdebatan yang terjadi. Itu dasarnya adalah mereka platformnya sama-sama untuk merdeka. Pak Tadir, Sanusi Pane, Cindar Bumi dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan apakah Pak Sony pernah membahas misalnya pemikiran-pemikiran dari Noto Suroto yang justru mempunyai platform yang berbeda. Kemudian Pak Tadir itu adalah seorang pejuang kebudayaan. Dia itu mendedikasikan seluruh hidupnya itu untuk membangun suatu kebudayaan Indonesia yang maju. Dia adalah orang yang percaya pada modernitas. Modernitas itu adalah faham tentang kemajuan di mana dia melihat bahwa bangsa kita, terutama Nusantara waktu itu, adalah cirinya statis, sehingga nggak maju-maju. Itu ribuan tahun. Dia lihat bahwa bangsa-bangsa Barat yang maju, benar tadi bukan geografis, karena dia mengatakan juga bahwa contohnya itu adalah Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, adalah dasarnya dinamis. Dan kita untuk maju itu harus dinamis dan kita harus melihat ke barat. Nah, ini yang banyak sekali kemudian mendapat serangan. Lebih ringkas, Pak Hendrik. Dia kemudian bilang bahwa sebenarnya bangsa kita itu bisa melakukan transformasi itu dan sudah berpengalaman. Pertama kali waktu kita itu bertransformasi ke dalam budaya India di dalam Hinduism. Kemudian kita melakukan transformasi lagi ke budaya Arab, yaitu agama Islam. Maka sebenarnya bukan sesuatu yang memalukan kalau kita melakukan transformasi ke budaya barat, dan kita lihat secara realitas sosial itulah yang maju saat itu. Saya ringkas sedikit, Pak. Maaf. Oke. Saya mempertanyakan bagaimana tanggapan Bapak tentang ide yang dilontarkan oleh Tadir, karena pada saat ini saya melihat makin menarik dengan realitas sosial saat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua itu sebenarnya sangat simpel, ini tentang Tiu yang mengatakan bahwa sastra Indonesia dari Balai Pustaka. Di dalam tulisannya yang lain saya membaca bahwa dia merujuk ke Hamsawan Suri
sebagai cikal bakal puisi modern Indonesia. Jadi itu sebagai referensi aja. Baru kemudian tentang sastra peranakan Tionghoa yang sangat maju di tahun-tahun 1800-an akhir itu. Kalau kita melihat tulisan-tulisan dari Claude Salmon, itu misalnya sejalan dengan pemikiran-pemikiran takdir mengenai kemajuan terutama di dalam ilmu dan teknologi. Salah satu contohnya itu adalah karya sastra tentang hikayat pembangunan rel kereta api dari Jatinegara ke Kerawang, di mana unsur-unsur teknologi sangat jelas itu dijelaskan di situ, dan termasuk dengan susunan kelompok-kelompok masyarakat yang membangun itu. Saya kira hal-hal ini yang perlu kita elaborasi lebih lanjut, karena melihat kemajuan masyarakat sekarang ini di zaman ini yang kita nggak bisa lepas lagi dari ilmu dan teknologi. Demikian pendapat dan pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Laila. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai debat revitalisasi sastra pedalaman. Karena tadi sepengetahuan saya belum sempat dijelaskan oleh pembicara. Dan di makalah ini juga tidak ada penjelasannya. Jadi mohon saya ingin tahu pendapat pembicara mengenai debat ini. Lalu selain itu, kan ini ada dari tahun 1930-an sampai 90-an ini kan ada debat-debat. Nah, menurut saya pada saat ini juga ada perdebatan sastra juga, yaitu antara Bumi Putra dan Hutan Kayu. Nah, kalau pembicara berkenan, saya juga ingin tahu bagaimana pendapat para pembicara mengenai perdebatan sastra ini. Ya, nama saya Citra. Kalau tadi kan bicara perdebatan yang dibangun dari dulu kan bukan sekedar sastra ya, artinya ada bicarakan garis besar kebudayaan. Nah, kalau yang saya tahu, saya tahunya perdebatan yang kekinian ya, misalkan membicarakan sastra Islam sebagai sastra populer dan di satu sisi menempatkan beberapa sastra yang serius ataupun beberapa sastra yang terlihat seperti porno. Nah, apakah perdebatan itu layak untuk diangkat ataupun saya sih melihatnya, mudah-mudahan saya salah, seperti sangat cara pandang komunitas gitu, mendahulukan komunitas, bukan bagaimana kita melihat ini secara lebih besar gitu. Dan ya seperti, terima kasih. Ini beberapa pertanyaan tidak bisa saya jawab karena saya belum melakukan riset tentang itu, jadi saya nggak berani. Mungkin saya akan harus bagi tugas dengan Fai dan juga dengan beberapa peserta. Oke, jadi silakan berdiskusi biar dua arah. Tapi saya akan coba jawab beberapa bagian dari pertanyaan yang memang saya pernah teliti sehingga saya berani mencoba menjawabnya. Untuk Pak Hendrik, saya suka sekali dengan pertanyaan tentang Noto Suroto yang terpaksa saya tidak masukkan karena supaya ada supaya ada benang merah. Tapi tentu saja banyak hal yang tidak masuk ke dalam benang merah ketika dalam pertarungan gagasan suatu ide atau pendukungnya itu dalam tanda petik kalah. Tapi memang ada bahaya jika kita orang yang di zaman sekarang ini melihat ke belakang, karena sejarah itu penting. Dalam melihat ke belakang kita bisa terjebak menggunakan lensa yang sebetulnya lensa pemenang. Salah satu lensa pemenang itu adalah nasionalisme. Karena kebetulan akhirnya Indonesia menang, proyek itu menang, kita punya negara bangsa.
dimanapun kita berada di dalam spektrum ideologis, kita punya konsensus tentang itu, tentang negara bangsa, dan perspektif itu sangat menghantui, termasuk menghantui saya di dalam melihat masa silam. Namun ketika saya melihat ke sumber-sumber primer sejarah sastra yang disebut Indonesia itu, banyak hal-hal yang aneh yang tidak bisa diringkus oleh kacamata nasionalis, misalnya orang seperti Noto Suroto. Karena pada masa-masa itu 1910, 1900 atau bahkan sebelumnya, kubu nasionalis belum tentu kubu yang menang, itu underdog waktu itu. Peluangnya kalau dilihat di zaman itu, dengan kita misalnya sebagai orang di masa kini pura-pura tidak melihat apa yang terjadi di kemudian hari, itu kalau kita lihat medan, seandainya kita punya mesin waktu untuk terjun kembali ke Nusantara pada tahun 1910 misalnya, atau 1870, atau di zaman tanam paksa, kubu itu malah belum ada sebelumnya. Dan kalaupun ada, belum tentu meyakinkan. Nah, pada masa itu ada orang-orang yang mewakili cara berpikir seperti Noto Suroto, bahwa mengapa tidak kita membayangkan sebuah komunitas baru yang anggotanya bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Belanda, tapi amalgamasi, perpaduan antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia yang disatukan oleh komunitas yang mungkin bisa dinamakan Uni Indonesia Belanda. Itu kan suatu imajinasi yang bahkan lebih luas daripada imajinasi nasionalis yang akhirnya menang dan kita warisi hari ini. Cuma Noto Suroto waktu itu ya dikecam banyak orang, dan dia suara yang mungkin bukan minoritas. Kalau kita gali sumber-sumber primer waktu itu lebih rumit. Ada mungkin orang-orang banyak seperti orang-orang seperti Noto Suroto yang punya imajinasi yang lain. Dia mencoba memasarkan imajinasi komunitas yang dia bayangkan itu yang alternatif itu, tapi dia akhirnya kalah. Ada orang-orang seperti itu. Memperhitungkan yang kalah seperti Noto Suroto bisa membantu kita memperhitungkan apa yang kemudian menang, dan apa itu artinya bagi pemahaman kita tentang sejarah Indonesia. Tentang Noto Suroto kita bisa perluas lagi ke diskusi seperti ini. Sekarang yang menang kan kubu kanan. Mungkin kita bisa membayangkan kenyataan alternatif, andai kata kubu kiri di masa Perang Dingin dulu, terutama tahun 60-an, itu yang menang. Indonesia macam apa yang akhirnya lahir? Kelompok-kelompok mana yang akhirnya menjadi dominan dalam masyarakat? Indonesia jadi semacam apa? Apa 100% berbeda dengan Indonesia hari ini? Atau mungkin 25% mirip dengan Indonesia hari ini, sisanya 75% lain? Atau apa? Karena apa yang terjadi dengan Vietnam mungkin membuat kita bertanya-tanya, bagaimana kalau seandainya dulu PKI menang misalnya? Kalau sekarang, pakai kacamata sekarang seolah-olah semuanya pasti, tapi pada tahun 60-an awal, tahun 50-an awal, itu sangat belum tentu. Kelompok yang di hari ini kalah, di masa itu punya peluang yang lumayan gede juga. Jadi penting untuk mempertanyakan, memikirkan kembali suara minoritas. Saya sendiri nggak tahu bagaimana jawabannya, tapi ada studi yang bagus tentang itu dan membuat kita bertanya ulang tentang nasionalisme yang akhirnya menang. Kalau takdir ini sebetulnya menarik. Saya punya semacam perasaan bahwa barangkali kita belum tentu betul-betul paham dia gitu. Mungkin perlu dilakukan close reading ya, membaca dengan teliti dan dekat, dengan kritis tentang tawaran-tawaran dia. Dia sendiri orang yang sangat kompleks. Dalam keseluruhan karya dia ada kontradiksi-kontradiksi, ada benang-benang merah juga. Kita perlu lihat riwayat orang ini, perkembangan intelektualnya dari sejak muda sampai akhirnya dia mati. Dan ada film dokumenter yang bagus dari Yayasan Lontar tentang dia. Apakah betul dia tidak berubah dari waktu ke waktu? Pergulatannya dengan modernitas itu? Mungkin ada benang merah, tapi mungkin ada yang berubah juga. Yang jarang orang pikirkan adalah bagaimana, misalnya ini bagus untuk studi tentang gender, studi tentang ruang domestik. Karena ini kunci untuk misalnya memahami Orde Baru, salah satu kunci.
Karya takdir misalnya Layar Terkembang itu penuh dengan banyak saran tentang apa pentingnya mengorganisir rumah tangga, mengorganisir ruang tamu, taman, kursi-kursi, hal-hal yang fisik seperti itu di dalam hal yang paling intim, tapi yang jarang dibahas ketika kita ngomong politik. Padahal yang personal, yang intim, kata feminis, kaum feminis, itu sangat politis. Nah, takdir membahas ini cukup habis-habisan di Layar Terkembang. Apa artinya itu? Ngapain dia meluangkan banyak tinta ngomongin bagaimana mengatur kehidupan pribadi dan pergerakan, ngomongin masalah pacaran dan pergerakan, ngomongin masalah pribadi dan masa depan bangsa yang sedang dibikin. Itu untuk apa? Terus apa pentingnya pernikahan? Kenapa harus dibahas? Apa pentingnya perasaan? Kaum feminis cukup sensitif dengan hal ini dan saya setuju. Ini mungkin pintu yang harus kita masuki untuk ngerti bukan hanya takdir, tetapi zamannya dan tantangan-tantangan bagi orang-orang Indonesia di masa itu tentang rumah tangga. Sebab dalam kajian-kajian lain tentang masyarakat lain, kajian sejarah sosial dan antropologi tentang kehidupan sehari-hari dan tentang sejarah sosial, tentang misalnya masyarakat Inggris, masyarakat Jerman, itu mencapai pemahaman-pemahaman baru justru ketika memperhatikan hal-hal yang sepele seperti ini, kehidupan domestik. Kalau ini dikerjakan di Indonesia mungkin luar biasa, karena ini hipotesis ya, silakan diuji. Bisakah kita mengerti Orde Baru, proyek yang namanya Orde Baru itu, tanpa mempertimbangkan obsesi-obsesi para pendukungnya tentang ruang domestik? Bisakah kita mengerti Soeharto tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dia, ketakutan dan kerinduan dia tentang ruang domestik? Dapatkah kita misalnya mengerti kaum Islam modernis Indonesia tanpa memperhitungkan bagaimana mereka mengorganisir ruang domestik dan mengaitkannya dengan ruang politik? Sebab bukan hanya bahkan pendukung Orde Baru, tetapi dalam Hikayat Kadirun, orang seperti Semaun pun meluangkan berparagraf-paragraf uraian dan saran-saran, kan sastranya sastra didaktis, tentang bagaimana pergerakan dan kehidupan pribadi harus dikelola dan dikaitkan. Apa ini bukan suatu pintu yang menarik lagi untuk ngerti bukan hanya perdebatan sastra, tapi perdebatan tentang Indonesia. Yang menarik lagi, dan ini pertanyaan, kenapa tidak dimulai suatu riset-riset etnografi, antropologi tentang sastra Indonesia? Kenapa hanya berfokus pada teksnya? Kenapa tidak berfokus pada jaringan, pada network, pada komunitas, pada keluarga, kepada jaringan nongkrong, jaringan pertemanan, yang akhirnya berkaitan juga dengan jaringan media? Antropologi sangat peka terhadap kekerabatan. Mungkin konsep kekerabatan bisa kita perluas untuk mengerti orang-orang sastra. Insight ini muncul pada diri saya tadi malam ketika ngomongin mikirin revitalisasi sastra pedalaman. Para pendukungnya antara lain Kus Priyanto Nama itu pernah nulis pada tahun 90-an tentang pentingnya mengadakan apa yang dia namakan silaturahmi sastra. Kata dia itu jawaban untuk melawan apa yang dia anggap sebagai sentralisasi dalam dunia sastra. Dia ingin bikin jaringan-jaringan pekerja sastra antar daerah. Pertemanan jadi penting. Tetapi dalam politik juga gagasan apa yang akhirnya kita perjuangkan, buku-buku apa yang menarik buat kita, teori-teori apa yang akhirnya kita gemari, itu ternyata saya kira dan saya temukan sangat berkaitan dengan siapa kita nongkrong, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berguru, dengan siapa kita ngopi. Jadi itu mungkin sumbangan dari Antro. Jadi ini lebih usulan proyek penelitian. Terus Pak Hendrik tadi menggarisbawahi satu hal yang perlu kita ingat terus ketika kita mulai memikirkan bukan hanya sastra Indonesia tapi mungkin kebudayaan Indonesia dan teknologi Indonesia. Indonesia itu titik silang, Nusantara merupakan titik silang, dan Pramudi Anantatur mengingatkan kita akan hal itu, Anthony Reid mengingatkan juga, Denis Lombard mengingatkan juga tentang itu, bahwa kita yang hidup di Nusantara ini merupakan hasil dari interaksi antara leluhur kita dulu itu dengan seluruh dunia. Ekonominya, ide-idenya, agama, teknologi, macam-macam. Dan leluhur kita tidak pasif, mereka meminjam dari sana sini tetapi menimbulkan ramuan-ramuan baru. Jadi mungkin bahkan diskusi timur dan baratnya ala takdir itu patut kita pertanyakan, karena sejarah
Nusantara sendiri menunjukkan bahwa leluhur kita bukan orang yang pasif. Mereka meminjam, tapi mereka tidak menjadi kopi, menjadi imitasi dari orang-orang asing, tapi mereka meminjam untuk memperkuat dan mempersakti, mempermakmur diri mereka sendiri. Itu terjadi pada Islam. Islam adalah sesuatu yang asing, agama Kristen juga sesuatu yang asing, agama Hindu juga. Tetapi ketika itu diambil oleh orang Nusantara, itu dilakukan modifikasi, bukan untuk meniru orang India atau orang Timur Tengah atau orang Barat, tetapi untuk memperkuat diri mereka. Dan itu akan kita ketahui begitu kita memperhatikan detil-detil yang dihasilkan, disisakan oleh sumber-sumber primer dari masa lalu. Perhatian kepada detil-detil data mungkin akan membuka mata kita pada hal baru yang teori mungkin malah membutakan mata kita, mungkin. Nah, tentang TU saya serahkan kepada Fai karena saya tidak mempelajari dia. Pertanyaan kedua yang komentar kedua tentang pentingnya teknologi yang juga muncul dalam puisi, itu sudah mulai digarap oleh beberapa Indonesianis. Antara lain ya, salah satu aja itu Ian Proudfoot yang mulai meneliti imajinasi dan pengalaman tentang teknologi di masa Hindia Belanda, sebagaimana terrefleksikan dalam karya-karya sastra yang ngepop di zaman itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dipelajari kalau kita nggak cuma mengkaji sastra produksi Balai Pustaka, karena di luar itu banyak sekali galaksi karya-karya sastra, termasuk karya sastra orang-orang Indo dan orang-orang peranakan Tionghoa. Itu akan membuka banyak wawasan. Nah, kalau yang lain dari Laila, saya akan menjawab ini dan nanti sisanya saya serahkan kepada Fai tentang revitalisasi sastra pedalaman. Ini menarik. Mungkin Fai juga bisa nambahin. Kayaknya terpaksa harus ngomongin geografi setelah kita ngomongin sejarah. Karena kita nggak ngerti masyarakat kalau kita cuma melihat dimensi waktu sejarah, tapi juga perlu dimensi ruang. Artinya geografi. Nah, revitalisasi sastra pedalaman adalah sebuah gejala yang memaksa kita untuk memikirkan pentingnya ruang dan apa artinya itu bagi penciptaan ulang kebudayaan, apa artinya itu bagi perubahan politik, dan apa arti itu bagi perubahan ekonomi. Karena begini, suka atau tidak suka, ada warisan struktural berupa banyak pemusatan informasi, dana, kekuatan politik dan lain-lain di pusat, di bekasnya Batavia itu. Dan orang-orang di daerah beberapa merasakan kegelisahan, merasakan kerugian oleh cara mengorganisasikan sumber daya yang tersentralisasi seperti itu. Dan mereka memprotes. Antara lain itu bisa dilihat dalam apa yang dinamakan revitalisasi sastra pedalaman. Keluhan-keluhannya kayaknya sepele dan mungkin orang akan mudah mempertawakan itu. Wah, kamu cengeng karena mengeluhkan itu. Tapi coba kita pahami dengan membayangkan bahwa kita ada di luar Jakarta. Jadi meskipun nggak setuju, kita coba berempati kepada para pelaku revitalisasi sastra pedalaman. Misalnya Kus Priyanto Nama pernah membahas soal yang kelihatannya sepele gini. Sulitnya akses pada media dan pada buku-buku teori atau buku-buku sastra tentang perkembangan sastra mutakhir dunia. Sulitnya akses kepada sumber daya itu di daerah, di luar kota-kota besar, di Pulau Jawa dan di luar Jawa misalnya. Padahal mereka merasa butuh itu sebagai pencinta sastra. Mereka ingin punya perkakas-perkakas yang membuat mereka lebih sakti dalam menulis, dalam membaca, atau dalam mengkritik sastra. Tapi dia mengalami kekurangan seperti itu, kelangkaan seperti itu, yang pada akhirnya ketika mereka mengalami perjumpaan ataupun persaingan dengan pelaku-pelaku sastra di tempat yang mereka anggap sebagai pusat di Jakarta itu, mereka merasa bahwa, wah, aku nggak bisa bersaing dengan kalian karena persenjataanku kurang kayak begini. Dan yang bersalah adalah strukturnya. Alokasi sumber dayanya nggak berimbang. Masa media cetak yang berskala nasional kok sebagian besar di sana? Tapi aku di Ngawi, aku di Blitar, aku di Semarang. Ini gimana ini? Nah, terus mereka juga menggarisbawahi pentingnya kita memperhatikan basis ekonomi dari produksi kesusastraan. Artinya perlu ada duit, perlu ada modal, perlu ada pasar yang memungkinkan produksi, distribusi, dan konsumsi sastra. Mereka bilang bahwa, dan curiga dan menuduh bahwa faktor-faktor ekonomi dan persaingan
atas akses menuju ekonomi politiknya percetakan penerbitan sastra, itu mempengaruhi siapa yang bisa akhirnya dimuat di media di Jakarta, siapa yang tidak. Misalnya Benos yang Pamungkas mengeluhkan itu, dia dari Semarang. Di sisi lain ada ambivalensi seperti ini. Di satu sisi menganggap media cetak penting, di sisi lain karena tidak bisa mengakses media cetak di pusat, mereka kemudian menganggap udah nggak usah terlalu banyak berharap pada media cetak, mungkin kita perlu menggalakkan pementasan yang berkeliling lewat silaturahmi sastra. Di satu sisi jadi bagus, itu memperluas medan ekspresi dan konsumsi sastra lewat perjumpaan langsung dengan para publiknya di mana-mana. Oke juga itu. Lalu ada persoalan lain. Ini revitalisasi sastra pedalaman ini menarik karena ada ajakan misalnya kayak begini, bagaimana kalau kita membuka ruang-ruang baru untuk ekspresi sastra? Kalau ajakan ini dipenuhi dengan serius, itu mungkin akan menarik. Tapi akhirnya memang terpenuhi itu. Dan Kuspriyanto Nama belakangan menulis lagi di dalam jurnal Sastra Bumi Putra bahwa, ada seorang peserta revitalisasi sastra pedalaman yang bukan tokoh utamanya yang punya observasi seperti ini. Kalau sekarang kondisinya udah beda dengan tahun 90-an karena ada internet. Sekarang kami berproduksi lebih bebas. Bahkan bisa membypass ini. Nggak perlu kritikus sastra. Artinya untuk menyeleksi karya, langsung saja saya bikin, lalu saya muat di internet. Biarlah dibaca orang dulu, nanti kalau mau dikritik syukur, nggak dikritik juga nggak apa-apa. Tapi kami akan berproduksi terus-menerus. Jadi sebagian dari keluhan yang diutarakan pada tahun 90-an oleh gerakan RVP, Revitalisasi Sastra Pedalaman, terpenuhi karena ada teknologi. Dan ini menarik juga, ini sangat menarik. Akhirnya perlu lagi ada itu, studi tentang studi antropologi dunia penerbitan, juga dunia konsumsi sastra. Itu bisa kita lanjutkan lagi. Sekarang saya mau komentari pertanyaan ini. Untuk membahas persoalan ini saya kira perlu digunakan kerangka analisis yang tidak hanya menggarisbawahi struktur. Kalau menggarisbawahi struktur, sama seperti yang dilakukan oleh para pendukung gerakan sastra kontekstual, Arief Budiman dan sahabat Ariel Herianto, kita bisa terjerumus pada kesalahan melihat yang akhirnya nggak cocok dengan realitas yang diteliti. Ini kita jadi mengecilkan pentingnya apa yang oleh ilmuwan sosial dinamakan sebagai agency. Apakah betul kalau kita hidup dalam sebuah struktur yang menindas misalnya secara politik atau ekonomi atau kebudayaan, berarti kita akan serta-merta lumpuh 100%? Kalau hidup dalam penindasan kolonial, maka kita akan lumpuh. Kalau hidup dalam penindasan Orde Baru, kita akan lumpuh. Kalau hidup dalam struktur ekonomi global yang dikuasai oleh aktor-aktor kapitalis besar di dunia ini, maka orang-orang di dunia ketiga otomatis 100% lumpuh. Ataukah sejarah berbicara lain? Bahwa dalam struktur apapun, kalau mata ini ditajamkan, telinga ditajamkan, dan kita menganalisis sekeliling kita, meluangkan waktu dan energi untuk itu, sebagai individu atau sebagai kelompok, kita akan bisa melihat bahwa dalam kondisi yang paling mengenaskan sekalipun, mungkin ada peluang-peluang untuk mengubah nasib diri atau mengubah nasib kelompok. Seandainya dalam masyarakat kolonial, segalanya begitu disetir oleh rejim kolonial, bagaimana kita bisa menjelaskan munculnya sekolah-sekolah liar? Bagaimana kita bisa menjelaskan munculnya bacaan-bacaan liar, bacaan-bacaan yang di luar lingkar Balai Pustaka? Bagaimana mungkin kita bisa melihat bahwa pada akhirnya gerakan nasionalis itu berjaya kalau memang struktur sedemikian penting? Hal yang sama bisa diberlakukan lagi di Orde Baru. Kalau betul Soeharto dan kawan-kawannya itu dengan segala peralatan ideologis dan represifnya itu betul-betul membungkam ekspresi sastra orang-orang Indonesia, baik di kelas menengah maupun di kelas bawah, bagaimana kita misalnya menjelaskan keanehan ini, bahwa para pendukung Orde Baru itu akhirnya punya anak,
yang anaknya jadi pemberontak Orde Baru. Anaknya sendiri, satu generasi. Atau bahkan bagaimana misalnya kita menjelaskan bahwa di masyarakat Orde Baru timbul kritikus-kritikus intern. Jadi kritikus Orde Baru, pembangkang Orde Baru yang lahir dari kalangan pendukung Orde Baru itu sendiri. Saya punya teka-teki yang masih memusikkan kepala saya sampai sekarang. Bagaimana saya harus menjelaskan Remi Silado? Kenapa dia tidak dibunuh aja gitu misalnya, kalau dia menggoncangkan keamanan gitu misalnya, dengan menggarisbawahi hal-hal yang porno, dengan menyerang orang-orang tua, hipokrisi mereka dia serang. Kenapa dia dibiarkan? Apakah dia dibiarkan untuk terus berekspresi karena dia dianggap tidak menggoncang sendi-sendi masyarakat Orde Baru? Atau memang Orde Baru itu sendiri tidak selalu punya energi untuk mengurusi hal-hal semacam itu? Atau beberapa elemen dalam Orde Baru merasa bahwa perlu ada kritik intern seperti itu? Nggak tahu. Ada teka-teki yang lain lagi misalnya. Bagaimana kita bisa menjelaskan Yudhistira Masardi dengan sajak-sajak belingnya? Bagaimana kita bisa menjelaskan orang seperti Teguh SH dari kelas bawah yang kemudian menulis apa yang dinamakan sastra pop, tetapi yang kalau diteliti, saya kebetulan meneliti, ini serius dia, ini artinya dia punya kepekaan sebagai anak muda waktu itu, dan yang dekat dengan anak muda Orde Baru, bisa menangkap kegelisahan anak-anak muda ini dan menangkap keretakan atau kegagalan Orde Baru itu sendiri. Setelah bunuh-bunuh banyak orang pada tahun 65 untuk mewujudkan cara hidup untuk menunjukkan mewujudkan cara hidup Orde Baru, ternyata ada unintended consequence, ada akibat-akibat yang tidak diduga oleh para pendukung Orde Baru, dan gejalanya nampak pada kritik-kritik intern semacam ini. Jadi barangkali kita perlu itu sama-sama memperhatikan pentingnya agency sama struktur sosial di dalam menganalisis gejala-gejala sastra. Oke, saya serahkan ke teman saya. Kalau Rikas lagi pertanyaan lagi. Ya, saya komentar sedikit soal Noto Suroto. Itu memang tokoh yang menarik ya. Menulis dalam bahasa Belanda di Belanda ya, dan diakui sebagai sastrawan oleh majalah Belanda, tapi setahu saya sedikit atau hampir enggak disinggung di dalam percakapan sastra Indonesia. Dan memang itu persoalan juga, apakah orang seperti ini masuk dalam sastra Indonesia atau enggak gitu ya. Dia berdarah Jawa, ya, menulis dalam bahasa Belanda dengan concern yang juga dimiliki oleh orang Belanda, sedikit hubungannya dengan tradisi. Tapi ini lagi gitu membawa kita ke masalah yang tadi dari awal saya bilang gitu, kita mesti menentukan batas-batas ketika berbicara tentang sejarah sastra Indonesia atau kritik sastra Indonesia gitu, mana objek yang mau dijadikan perhatian gitu, dan apakah orang seperti Noto Suroto itu akan masuk atau enggak. Tapi kalau tanya soal pengaruh pemikirannya kemudian di Indonesia, saya kira terbatas. Bahkan di kalangannya sendiri, dia kan sepupu sama Ki Hajar Dewantara. Ya, bahkan sama sepupunya ini aja berdebat di Belanda, ya nggak pernah sampai ke sini perdebatannya pun nggak sampai berkembang menjadi kayak semacam pengkristalan posisi atau garis pemikiran tertentu gitu, hampir nggak ada setahu saya. Dan idenya dia sebetulnya sederhana gitu, bahwa Indonesia nggak usah merdeka lah ya, Indonesia ini sebaiknya menjadi kayak semacam persemakmuran seperti Inggris dengan India, dan dia membayangkan bahwa kewajiban Belanda lah gitu untuk membimbing orang Indonesia, orang pribumi ini masuk ke dalam modernitas. Ada satu teman di Jogja, Farabi Fakih namanya, dia sekarang lagi menyusun disertasinya antara lain tentang Noto Suroto gitu, dan saya kira kalau keluar itu akan membantu ya satu arus pemikiran yang lain yang ada di dalam sejarah pemikiran di Indonesia, walaupun ya memang dari segi pengaruh kalau kita bicara soal itu terbatas ya, sangat-sangat terbatas. Soal sastra pedalaman ya, dan juga Bumi Putra ya, saya kira poin yang menarik dari kritik yang disampaikan oleh sebut gerakan-gerakan ini menyangkut soal dominasi ya di dalam sastra Indonesia gitu.
Dan ini kaitannya dengan institusi. Ya. Institusi ini jangan cuma kita pikir bahwa jangan pikir hanya tentang lembaga. Ya. Walaupun kalau dalam Bumi Putra kan urusannya dengan hutan kayu dan seterusnya gitu. Tapi bukan soal itu gitu. Tapi lembaga-lembaga, ya peranata-peranata yang punya peran di dalam menentukan ya politik kesusastraan itu gitu. Jadi misalnya ya pertanyaan sederhana gitu, apa sih yang termasuk sastra Indonesia gitu? Kalau Tinlit itu masuk apa enggak sih gitu? Ciklit itu masuk ke sastra atau enggak gitu? Nah siapa yang menentukan bahwa ini harus masuk dan itu harus tidak? Gitu kan ada institusi-institusinya. Gitu. Nah kalau di zaman Belanda saya bilang itu Balai Pustaka yang punya peran, dialah yang menjatuhkan palunya itu. Ya. Nah apa akibatnya kalau misalnya dia sudah bilang itu nggak bisa masuk dalam sastra, makanya nggak akan diajar di sekolah. Ya, implikasinya akan gitu sehingga si nasion, si komunitas ini gitu tidak akan mengakses menjadikan itu bagian dari pengetahuannya dia sebagai orang Indonesia ya, seperti misalnya Shakespeare di dalam masyarakat Inggris, bukan hanya di Inggris, dimanapun ada sistem pendidikan Inggris ya itulah yang mereka belajar. Kamu belajar sastra ya belajar Shakespeare, bukan belajar sastra negeri sendiri gitu. Nah di kita ya menariknya di Indonesia ini institusi seperti itu nggak pernah stabil ya, nggak pernah stabil gitu. Jadi Balai Pustaka muncul gitu ya, mulai punya pengaruh terhadap pendidikan tahun 30-an aja udah dilawan ya sama Taman Siswa pakai buku-buku yang lain sama sekali ya, kadang-kadang mereka tulis sendiri. Orang-orang zaman itu hebat lah, guru-guru itu mereka tulis sendiri buku pelajarannya gitu. Buku pelajaran sastra, buku pelajaran itu. Dan kalau misalnya kita coba cari di perpustakaan sejarah sastra Indonesia itu jumlahnya banyak, apalagi yang pakai kata ikhtisar depannya, karena semuanya pengen bikin ringkasan gitu. Ini loh ya, ini menurut saya kanonnya ini begini. Yang rajin meneliti ini namanya Rahmat Joko Pradopo, orang UGM, bikin disertasinya tentang buku-buku ini gitu. Ya, walaupun deskriptif isinya gitu ya, nggak banyak soal ulasan kritis dan seterusnya, tapi dia kasih lihat gitu berbagai posisi atau variasi dari cara mereka memahami sastra Indonesia. Orang lain kalau nggak salah siapa namanya nih, Jerman, Ulrich Katz, ya juga dia bikin tinjauan semacam itu. Mulai dari tahun 20-an kemudian dia sisir buku-buku tahun 40-an, 50-an, rajin sekali gitu. Dia kasih lihat bagaimana banyaknya buku-buku yang judulnya Ikhtisar Sejarah Sastra ini. Dan isinya memang menarik-menarik. Ada yang Hamzah Fansuri, ada yang balik ke Abdullah bin Abdul Qadir Munshi gitu. Ya. Rata-rata nggak pernah bahas tentang peranakan Tionghoa. Boleh jadi soal bahan ya. Boleh jadi benar yang dibilang oleh Nursen tadi gitu, bahwa bahannya memang nggak tersedia sehingga nggak dimasukkan dalam tinjauan. Tapi kembali ke soal tadi gitu, yang dipersoalkan kemudian adalah institusi yang menentukan apa yang termasuk sastra, apa yang tidak. Istilahnya itu apa yang menjadi kanon di dalam sastra. Kalau sepengetahuan saya, tolong dikoreksi kalau salah, tapi sastra Indonesia nggak punya kanon. Apa kanon sastra Indonesia gitu? Kalau sekarang suruh anak sekolah sebut gitu, paling mereka bilang salah asuhan gitu. Kenapa ya? Pernah dengar aja judulnya, baca juga enggak gitu. Kalaupun baca ringkasan, ya itu nyata ya. Jadi kita nggak tumbuh dengan satu kanon ya, karya-karya yang dianggap wajib untuk diketahui kalau kamu memang mau jadi orang Indonesia, nggak ada. Nah jadi perdebatan pedalaman Bumi Putra dan segala macam ini memang menarik dari segi fokus kepada kritik institusi dan segala macam, bagaimana award bisa menentukan, bagaimana kritikus terlibat di dalamnya, ada urusannya nanti dengan institusi penyokong dan seterusnya ya. Tapi kalau menurut saya yang mesti diingat gitu bahwa absennya kanon di dalam sastra Indonesia. Nah waktu ditanya tadi saya langsung kepikiran tuh ini lagunya, ada band jadul namanya Rush dari Kanada, band metal gitu ya. Terus dia bikin satu lagu judulnya Trees, The Trees gitu ya. Yang dibilang di dalam lagunya itu memang mengharukan lah begitu. Yang jadi ceritanya tentang pohon oak itu yang tinggi besar gitu sehingga menutupi cahayanya untuk si maple ini. Maple ini ininya Kanada. Ya, lambangnya Kanada itu. Nah, dia menutupi cahayanya sehingga si maple ini merasa nggak puas gitu. Dia ingin si oak ini minggirlah, kasihlah kami cahaya ini. Dia bikin serikat, dia bikin semualah yang diperlukan untuk memperjuangkan itu. Pada akhirnya satu hukum baru ditetapkan
untuk memperlakukan pohon oak dan pohon maple sama. Dengan cara apa? Dengan cara kapak dan gergaji. Semuanya dihantam habis, udahlah kalian tumbang, kalian sekarang rata. Nah, kurang lebih perdebatan kita sekarang ya kayak begini. Ya. Karena apa? Pelajaran sastra di sekolah ini sekarat. Secara umum. Dan kalau misalnya bicara tentang konon apa segala macam, saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang pengalaman semasa di sekolah ya bisa ingat-ingat sendiri gitu. Apa sih karya sastra Indonesia yang nempel di kepala, yang misalnya kita dalam perdebatan atau lagi marah itu bisa terungkap, keluar, teringat gitu karena memang tertanam di kepala? Kayaknya nggak ada. Kayaknya ya. Nggak kemudian tiba-tiba kita tumpahkan satu larik puisinya Nirwan misalnya gitu karena kita lagi jengkel terus keluar gitu dari ini. Nggak. Saya kira nggak ya, karena memang nggak ada politik kanonisasi, karena ini kaitannya dengan politik pendidikan secara umum dan panjang lah ceritanya gitu, tapi kita menghadapi situasi yang berbeda ya. Ya saya kira itulah tanggapannya. Potensi sastra Islam yang berciri pop dan sastra serius yang pornografis itu apa layak dijadikan bahan? Terus terang saya nggak begitu ngerti pertanyaannya. Maksudnya gimana? Saya sih kalau yang kekinian taunya perdebatan itu ya Pak, yang orang-orang yang mengeluarkan fiksi Islam itu bilang sastra populer, sedangkan yang di tempat lain mengkritik orang-orang yang menyebut dirinya sastra serius. Nah, yang saya tahu perdebatannya sebatas itu, perdebatan kritik sastra. Nah, apakah hal itu layak untuk diangkat? Maksudnya sebagai bahan pembicaraan ya. Kalau misalnya mau tarik mundur itu zaman Belanda pun orang-orang Belanda bilang yang sastra-sastra yang terbit di Medan itu roman picisan. Ya, picis dalam arti uang harganya murah gitu ya. Pulp literature gitu. Jadi isu yang terus-menerus ada gitu. Dan saya kira akan terus, dan biarin aja. Baguslah itu, sehat gitu. Ya. Kayak vitamin lah dalam perdebatan gitu. Ya perlu kita tahu gitu. Karena kalau misalnya tadi ya cepat-cepat kita bikin definisi, cepat-cepat kita membatasi ya ruang pembahasan kita gitu ya. Kekayaan tuh sulit dikenal gitu. Padahal kalau menurut saya dia hanya bisa berkembang kalau jangkauan dari daya kritiknya itu luas. Ya. Kalau misalnya cuma sempit kerja di dalam satu kanon tertentu, waduh betapa membosankannya gitu. Karena mengurus pembicaraan yang itu lagi gitu. Itu kayak kalau ada dari UI nggak sastra Indonesia ya, saya mau ngeledek soalnya itu kalau di sastra Indonesia di UI gitu ya dia lagi gitu. Kita lihat skripsi Iwan Simatupang lagi gitu dibikin, come on man gitu, kayak nggak ada yang lain gitu. Sekarang udah berubah gitu, tapi zaman itu ya ini terus seperti berhenti gitu, nggak ada tenaga, dan tenaga itu bukan cuma datang karena teorinya menjadi lebih canggih, saya kira enggak, tapi karena keluasan pandangan yang dia ingin jangkau dan mencoba membangun dialog di antara karya-karya yang disebut serius dengan yang tidak gitu ya. Misalnya Danarto sempat dibahas di UI, saya masih mahasiswa gitu, dia datang terus dibahas di UI, pembahasannya buat saya makin nggak ngerti karyanya ya. Tapi lihat Keith, dia tulis gitu, terus dia bilang gitu ya, sebetulnya ini kan topik dari seluruh struktur dan segala macam itu bisa kamu baca seperti realisme biasa, sama soal pertentangan, rintrik dan seterusnya itu nggak seluruh pembicaraan bahwa ini menyangkut khazanah mitologi dan segala macam gitu, kandas gitu di dalam pembacaannya. Nah ini yang saya kira menarik gitu ya, kalau kita bisa membangun percakapan-percakapan semacam ini terus menerus gitu, dan meruntuhkan jembatan serius dengan tidak gitu ya, porno dengan apalagi porno gitu, itu jauh-jauh lah dari sastra lah. Maksudnya pengertian semacam itu gitu ya, bukan pornonya ya, kita harus berpornoria, tetapi yang lain-lain itu pembatasan semacam itu mengacaukan ya, dia nggak akan bisa membantu kita memegang kenyataan sastra itu gitu.
mempersulit malah kalau saya kira. Kalau belum apa-apa di kepalanya itu undang-undang anti pornografi, ya selesailah. Lebih baik jadi Mahkamah Konstitusi. Salah lagi. Oke. Saya kira masih ada 30 menit lagi. Saya mau menambahkan beberapa informasi ya, bahwa kalau tahun 40-an itu sastrawan Islam yang menulis kira-kira seperti FLS sekarang itu namanya Pujangga Surau. Iya. Pujangga Surau. Kemudian Noto Suroto itu pernah disidang di Perhimpunan Indonesia di Belanda karena sikapnya terlalu memihak pada politik tadi amalgamisasi tadi. Jadi akhirnya dia dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia ketika Hatta menjadi ketua ya Perhimpunan tahun 27. Yang terakhir ini sebetulnya saya mau tanya ke Fai. Kalau jenis yang dikumpulkan oleh Horizon itu, Horizon Sastra Indonesia jilid 1 sampai 4 itu ada puisi, ada cerpen, ada kutipan novel, itu hitungannya upaya kanonisasi atau Upaya, ambisi, tapi nggak pernah. Ya. apa proyek? Kalau upaya dengan ambisi semacam itu ya banyak gitu ya. Tapi masalahnya kan tidak sesederhana itu. Makanya tadi pelembagaan menjadi penting gitu. Bukan sekedar bahwa kita bisa bikin antologi puisi Indonesia gitu. Dia dipakai nggak? Menjadi bagian tidak gitu dari pendidikan kebudayaan gitu di Indonesia. Menurut saya enggak, karena pendidikan kebudayaan aja nggak ada. Jadi bagaimana si sastra ini mau berperan gitu? Karena begini ya, ini mungkin kedengarannya gampang tapi sebetulnya sangat serius. Ya, seluruh teori lah sebut gitu ya dalam sastra, ya dalam kritik atau yang disebut dalam kritik sastra yang muncul di Inggris adalah dialog dengan kanon itu. Sebut postmodern, sebut Marxist criticism, sebut feminist criticism, sebut post-colonial reading dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya adalah keinginan untuk menggugat ya, hegemoni dari si kanon yang mapan ini. Karena dipakai bukan cuma di Inggris dan bukan cuma, dan itu kayak misalnya kalau di sini kenapa pertanyaan mengenai apa itu sastra menjadi penting gitu, karena sastra di sana dia nggak anggap itu sebagai katakanlah bacaan di waktu senggang, itu tidak, bagian dari pendidikan dia menjadi manusia, masuk itu di dalam cara berpikirnya. Ya, mitologi yang dia pakai, rujukan ya, mitologi kan kalau misalnya itu masuk betul dalam kepala, asumsi-asumsi yang melandasinya kan menjadi bagian dari pemikiran kita gitu. Nah kita nggak ada, ya setahu saya gitu ya. Saya sekolah juga dulu nggak rajin-rajin amat, tapi sepengetahuan saya nggak ada lah itu diajarin sampai sehebat itu sampai menjadi dasar untuk membentuk pemikiran kita, nggak ada. Jadi upayanya itu banyak yang ingin mengatakan ini kanonnya Indonesia ini apa segala macam, ambisinya ada gitu, tapi politik sastra dan politik kebudayaannya itu yang absen. Ya, sehingga ya menjadi wilayah Wild West. Siapa aja yang jadi jagoan gitu muncul bilang bahwa inilah kanon, inilah dia kebenaran dan segala macam. Habis itu tinggal kita lihat aja tembak-tembakan. Ya. Dan menariknya forumnya itu koran, ya, menarik itu sebagai gejala ya. Di tempat-tempat lain ada jurnal sastra apa segala macam, menjadi bagian dari institusi, di kita koran. Tapi setelah ruang di koran juga berkurang, ya, saya nggak tahu Republika sekarang kayak apa gitu, tapi Kompas jelas berkurang, Republika nggak ada, ya. Jadi ruang-ruang itu semakin menyusut, pindahnya ke blog lebih Wild West lagi itu gitu. Udah ya, siapa aja yang bisa mau pasang di situ hantam, ya. Jadi nggak ada situasi yang apa namanya katanya konsolidasi ya, si kanon ini sehingga dia bisa menjadi seperti yang kita bayangkan ya, seperti kanon yang dalam tanda kutip sepantasnya gitu, canon proper. Lebih ke Mas Sony dalam konteks discussion sih. Jadi dua-duanya juga terkait mengenai STA. Menariknya adalah di saat tadi Mas Sony bilang bahwa isu gender itu udah dibahas sama STA dari layar terkembang. Nah tapi yang lebih menarik lagi, kenapa isu gender itu bisa muncul? Nah ini yang sama sekali jarang bisa dimengerti di saat kita melihat STA. Nah menariknya, isu yang dibalik isu gender itu sebenarnya ada satu hal yang paling
fundamental dan sekarang menjadi diskusi yang menarik sehingga lahir misalnya komunitas seperti JIL gitu. Nah, dalam konteks gender dan domestifikasi itu ada konteks Islam sebenarnya di situ. Bahwa sebenarnya STA di era itu sudah melebihi JIL dalam kritiknya terhadap Islam itu sendiri gitu. Nah, dan itu terkait dengan problem perempuan. Kenapa? Karena ternyata STA ini keturunan ulama di natalnya gitu. Nah, karena keturunan ulama penghulu banyak istri, dia komplain sama bapaknya, saya nggak setuju karena saya melihat ibu saya sering menangis, makanya ibunya meninggal dan segala macam itu terjadi. Jadi ini yang dua hal, Islam dan perempuan ini terus berkembang sebenarnya dalam karya-karya STA, tapi orang tidak bisa melihat itu. Dalam konteks filsafat pun STA akhirnya berusaha memecahkan problem Islam ini. Dia tahu Islam ada waktunya berbicara dalam konteks scientific sekali, dia tahu Ibnu Rushd segala macam, tapi ada pain karena dia harus berhadapan dalam konteks biografis dirinya sendiri itu yang dia tidak bisa selesaikan, dan itu dia coba gitu. Bahkan dalam konteks tertentu dia menjadi ayahnya sendiri misalnya, karena menerapkan ide misalnya apa yang ada dalam diri saya lupa satu perempuan yang di layar terkembang yang akhirnya menikah dengan Yusuf. Jadi itu coba diterapkan kepada anak-anaknya misalnya, bahwa perempuan modernnya harus begini gitu. Dan polemik itu menarik misalnya sampai kenapa dia harus menikah dengan perempuan Jerman. Nah, problem itu misalnya kalau mau dikaitkan dalam konteks sekarang perkawinan lintas agama itu udah dilakukan oleh takdir di era itu. Jauh sebelum ada misalnya demokratisasi dan yang lain-lainnya. Itu yang menurut saya gilanya yang belum tersentuh. Jadi kalau melihat takdir dalam konteks itu, aduh lewat tuh JIL gitu. Kayaknya sorry to say gitu. Nah oke. Itu mungkin yang bisa jadi sebuah fokus penelitian yang menarik. Nah untuk Bang V dalam konteks ini kaitannya juga ke takdir, saya selalu pengen bertanya gitu kepada mereka yang selalu duduk di sebelah kiri. Saya baca kemarin wawancara Anda di Indo Progress, saya sangat senang sekali, apalagi Anda menarik dalam konteks primitive accumulations. Terus kita berarti baca bab-bab terakhir Capital Volume 1, dan itu juga kita terkait apa yang istilah yang nggak pernah keluar dari dibahas oleh kaum kiri yang selalu duduk di sebelah kiri ini adalah istilah yang dibilang parliamentary form of robbery. Itu di Capital 1 keluar gitu. Dan itu terjadi dengan kasus MK dan yang lainnya. Nah, yang menarik, yang menarik dalam konteks ini, Anda menempatkan pelaku-pelaku seni ini masuk ke dalam proses penghancuran ini, iya kan? Dalam skala masif ini, dalam konteks global itu, bahwa tahun 65 itu sebagai marker primitive accumulations dan parliamentary form of object of itu. Nah, yang saya pengen taruh, dan ini sebenarnya Pak Gunawan dan Gus Dur udah mencoba menyelesaikan masalah ini, tapi nggak selesai. Itu adalah harusnya berdamai gitu. Nah, karena Gus Dur minta maaf dan yang lainnya. Nah, dalam konteks STA misalnya, kita bisa tahu di era dia punya hubungan yang baik dengan Pram dan yang lainnya karena Pram sering datang di diskusinya dia, ke Tugu di tempatnya dan segala macam. Nah, tapi STA juga mengalami hal yang sama dalam konteks individualnya. Dia nggak bisa pulang dari Amerika. Dia harus ada di Malaysia waktu itu karena nggak bisa pulang gitu. Karena dia mendapatkan informasi dia nggak boleh pulang karena dia diancam bahwa ada ancaman bahwa dia tidak akan hidupnya nggak akan bisa bertahan kalau dia pulang. Nah, jadi problem ini juga dirasakan oleh orang-orang yang mengalami itu. Nah, apakah apa yang membuat itu menjadi beda? Itu satu. Apakah dalam konteks sehingga orang yang duduk di sebelah kiri selalu berteriak, ini loh konteks masifnya kah? Atau konteks penderitaan dalam ranah sampai domestiknya? Karena dalam ranah domestik itu STA merasakan itu gitu loh, anaknya, cucunya dan yang lain-lainnya. Tapi kalau dalam yang nggak tahu itu pertanyaannya apa klaimnya lebih dalam konteks yang lebih luas karena sistematik dan yang lain-lainnya. Itu kira-kira. Makasih. Perkenalkan, nama saya Clara Syakiki. Kebetulan saya adalah guru bahasa Indonesia di sekolah internasional
yang memakai kurikulum International Baccalaureate, dan saya bersyukur kalau saya boleh mengajar sastra Indonesia dengan cara yang mungkin sedikit berbeda dengan cara di mana saya diajarkan begitu. Dan itu selama 2 tahun, kelas 11 dan kelas 12, kita belajar sekitar 11 karya sastra Indonesia, dan itu dari berbagai genre, dan di situ sudah ada patokan dari International Baccalaureate sendiri bahwa buku yang harus dipelajari itu begini, ada yang pilihan dan juga ada yang wajib. Yang wajib adalah mereka sudah punya list semacam pengarang yang diakui oleh mereka adalah ini ya. Tentunya saya tidak perlu menjelaskan, tentunya itu adalah pengarang-pengarang yang sangat diperhitungkan gitu kan di sastra Indonesia. Dan yang lainnya kita boleh sebagai guru kita boleh memilih buku-buku yang pop gitu. Dan menurut saya itu merupakan sebuah keseimbangan yang bagus, dan saya bersyukur kalau kami belajar tidak hanya sekedar membaca ringkasannya saja atau meringkas saja, tapi kami juga boleh membuat semacam latihan membuat kritik, kemudian juga mengalihkan, maksudnya membuat semacam respon, membuat semacam respon dalam bentuk karya sastra yang lain begitu. Lalu yang ingin saya tanyakan sebenarnya, saya sendiri juga kurang tahu ya tentang bagaimana pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia sendiri di kurikulum nasional, karena saya belum pernah mengajar di sekolah nasional. Tapi yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya kalau menurut Bapak pembicara sendiri, bagaimana sih seharusnya pendidikan Indonesia itu menuju pembelajaran sastra yang menggairahkan gitu. Karena mengapa saya melihat hal pembelajaran sastra yang menggairahkan ini justru kenapa ada di sekolah internasional gitu, bukan di sekolah-sekolah nasional gitu. Bagaimana seperti yang tadi Bapak sudah bicarakan, mereka itu bisa melihat bahwa sastra itu sebagai sebuah hal yang dipelajari untuk membentuk pemikiran manusia, bukan bacaan di waktu senggang seperti itu. Nah, kalau begitu bagaimana seharusnya pendidikan Indonesia menuju seperti itu, dan siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira mohon bantuan Bapak. Pertanyaan ini saya ajukan ke Bang Sony tentang kelas menengah dan produksi sastra dalam sejarah sastra kita, katakanlah gitu. Apakah ketika dalam penelitian Abang itu bahwa kelas menengah itu merupakan produsen utama, apakah kemudian di dalamnya ada perdebatan, tetapi tadi digarisbawahi bahwa semuanya adalah kelas menengah. Nah, apakah di dalam penelitian sastra kita ada artinya semua selera, semua dunia pandangan dibentuk itu kan berarti kelas menengah gitu loh. Apakah memang itu sudah bulat gitu, jadi tidak ada suara lain dari kelas menengah, katakanlah kelas bawah itu untuk menyertakan dirinya di dalam produksi sastra atau seni secara umum gitu. Mungkin pengamatan saya masih sangat impresionistik, tapi paling tidak dari literatur yang ada, yang tercetak, saya mengajukan hipotesis bahwa kelas menengah, meskipun perannya besar dalam membentuk masyarakat, nggak ngerti itu, mereka nggak ngerti kelas bawah. Merasa mengerti ya, ngerti nggak? Karena bagaimana bisa ngerti kalau tinggalnya aja nggak dekat misalnya? Bagaimana bisa ngerti kalau nggak pernah bergaul dekat dengan kelas bawah, nggak pernah meneliti mereka. Terus kalau mulai meneliti, kacamatanya top down, nggak mencoba dari bawah, masuk dari alam pikir orang-orang kelas bawah itu. Yang serem bahkan, ini almarhum Aswab Mahasin pernah mengamati, bahkan ketika kelas menengah itu ekonominya agak jelek, sehingga terpaksa tinggal di kampung, dan akhirnya bahu-membahu dengan orang-orang kelas bawah, mereka nggak sepenuhnya nyaman dengan tetangga yang kelas bawah itu. Ada aja banyak komplainnya tentang kelas bawah itu, yang cara hidupnya kampungan lah, yang topik obrolannya nggak intelek lah. Bahkan ada asumsi yang terus berlangsung sampai sekarang, bahkan dianut oleh para pendukung gerakan sastra kontekstual,
mereka ingin peduli pada kelas bawah. Tapi dari bacaan yang saya lihat dari produksi tulisan mereka yang didokumentasikan di situ, kelihatan kok bahwa mereka sebetulnya nggak kenal, ingin peduli pada kelas bawah tapi nggak kenal. Apa riset Ariel, apa riset Arief Budiman tentang orang-orang kelas bawah di Jawa dan di luar Jawa? Apa? Belum. Itu masih black hole sebetulnya buat kelas menengah sendiri. Apapun klaimnya, bahkan apapun aksi-aksi yang pernah dilakukan kelas menengah misalnya di masa Orde Baru, mau memperbaiki inilah, memperbaiki itulah, tapi sebetulnya saya sangat ragu dengan pemahaman mereka tentang kelas bawah. Jadi itu perlu diteliti. Makanya saya dari tadi mengiklankan kita perlu banyak melakukan etnografi, kajian-kajian etnografi dari dekat yang dilakukan oleh terserah siapapun, termasuk orang kelas menengah intelektualnya, untuk hidup bersama rakyat, hidup dengan orang-orang miskin kota dan orang miskin desa, tinggal di situ paling tidak 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Pelajarilah itu kelas bawah itu. Buang dulu teori-teorimu, coba pahami cara orang kelas bawah berpikir. Ada sebuah studi yang barusan diterbitin itu ya tentang kampung orang miskin di kampung di Noyo, Surabaya yang dikerjakan oleh seorang antropolog yang pakai pendekatan historis namanya Robbie Peters dari Sydney. Itu lumayan itu. Yang proyek-proyek seperti itu layak dilanjutkan menurut saya. Jadi jawabannya proyek riset lagi jadinya. Nah, kalau ya risetlah. Daud Yusuf pernah ngomong bahwa jangan cuma berpolemik kebudayaan, bikinlah riset kebudayaan. Polemik setelah ada bagasi, riset dulu. Capek-capek dulu di lapangan, keringetan dulu, baru habis itu kita angkat bicara sebetulnya kan. Harus ada bekal untuk setiap diskusi, terutama untuk kelas menengah. Tuntutannya harus tinggi untuk kelas menengah itu. Petani macul, buruh bekerja di pabrik, kelas menengah harus capek-capek meneliti. Komentar dari saudara Karib sangat bagus. Itu penelitian Anda ya? Pengetahuan Anda tentang STA lumayan itu. Itu lanjutkan itu. Orang itu enigmatik. Jadi bukan hanya STA. Saya mengusulkan tolong diteliti itu Semaun. Perubahan dalam biografinya, perubahan dalam pemikirannya, kaitkan dengan perubahan dalam masyarakat Indonesia, kaitkan juga dengan perubahan global. Misalnya Perang Dingin. Kenapa dia berubah seperti itu? Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari orang seperti Semaun? Dahsyat sebetulnya. Saran aja. Terus tentang sastra Islam juga lebih ke ini lagi ke saran, jadi provokasi pemikiran. Kalau Anda tertarik pada kajian mengenai booming sastra pop di dunia Islam, mungkin perlu melihat sampai jauh ke belakang, nanti cari benang merahnya kalau ada. Misalnya dengan melihat perubahan karya dan perubahan hidup orang yang namanya Motinga Bushe. Gila itu dia. Perubahan-perubahan dalam dirinya itu menarik. Bagaimana dia merespon gonjang-ganjing, berdarah-darahnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan bagaimana itu tercermin dalam karyanya. Orang menganggap dia itu karyanya nggak penting. Tapi menurut saya sangat penting, apalagi kalau mau ngerti perubahan alam pikiran dan perubahan hidup kelas menengah Muslim Indonesia. Itu terekam di karangan dia, juga terekam dalam konflik intern di dalam rumah tangganya. Kalau mau ngerti kenapa dia menjadi Islami, coba lihat itu pada tahun 70-an dan 80-an, justru di puncak booming ekonomi Orde Baru dan di puncak konspirasi kemakmurannya. Dia mengalami konspirasi kemakmuran yang dahsyat itu karena dia masuk di industri film dan masuk di industri sastra pop yang dampaknya membuat makmur keluarganya. Tapi anak-anaknya tidak happy. Itu kan tidak diperhitungkan dengan serius oleh para pendiri Orde Baru. Memangnya kalau rakyat itu dibikin kenyang, dibikin makmur gitu sebagian, lantas mereka dengan sendirinya bahagia? Enggak tuh. Motinga Bushe tidak menemukan itu dalam keluarganya sendiri, dan akhirnya dia juga melihat bahwa problemku ternyata juga dialami banyak kelas menengah Muslim di tanah air. Kalau gitu aku mulai nulis begini. Sastra-sastranya bergerak menjadi Islami, sastra popnya semenjak itu. Nah, mungkin ada lanjutannya dengan sastra pop Islam yang sekarang. Mungkin ada kaitannya juga dengan film-film Islami yang bermunculan. Jadi itu saran aja justru. Sisanya Fai. Baik. Soal 65 itu yang ditanyakan ya.
Kalau saya sih pikir yang belum dipelajari gitu ya, dan sebetulnya harusnya menjadi narasi yang kuat gitu adalah pengaruhnya dari proses itu ya, perkembangan historis itu terhadap dunia intelektual dan kebudayaan ya. Itu bukan cuma soal seniman ditembak atau dibunuh atau dikirim ke Pulau Buru atau menderita dan seterusnya gitu. Jadi narasi penderitaan ini juga tidak bisa menjelaskan proses historis itu dengan baik gitu ya. Salah satu yang menarik, saya baru beberapa waktu lalu gitu dalam wawancara gitu ketemu kenyataan bahwa Lekra itu pernah punya tempat semacam sanggar yang baru dibangun di daerah Jonggol ya. Dan waktu itu mereka berencana membuat satu pameran luar biasa besar katanya gitu ya. Dan hampir semua karya-karya itu dalam jumlah ratusan disimpan di situ. Dan gak ada seorang pun yang tahu sekarang apa yang terjadi pada karya-karya ini. Hancur, musnah, dijarah, diperjualbelikan, ya, menjadi barang dagangan. Dan itu terjadi pada beberapa orang yang ketika di penjara karya-karyanya diambil kemudian diperjualbelikan oleh orang yang menangkap mereka gitu ya. Nah, implikasi atau akibat semacam ini dalam hal ini ya, kita juga belum tahu. Padahal menurut saya penting. Ya, sama seperti perdebatan yang terhenti itu gitu, tidak berlanjut gitu. Bukan kemudian kita berpikir bahwa wah seandainya perdebatan itu hidup Indonesia akan menjadi lebih baik. Bukan itu poinnya. Ya, poinnya adalah seluruh perdebatan itu berhenti, pihak-pihak yang bisa berdebat dihilangkan, ya. Dan yang paling penting sejak itu, ya, mode of intellectual production gitu berubah. Ya, berubah secara drastis. Lihat aja universitas-universitas, lihat aja penerbitan, dunia penerbitan secara umum. Lihat bagaimana pemikiran itu diproduksi. Seluruh tatanan itu berubah pada zaman Orde Baru. Ini mau kita setuju atau tidak, mau duduk di sebelah kiri atau kanan, this is a historical fact. Dan yang paling penting sekarang kita mau apakan gitu setelah data historis semacam ini ada. Ya. Jadi persoalannya bukan apakah narasi, kenapa sih ini berteriak lebih kencang ya, kalau dia kakinya terinjak sakit ya biarlah dia berteriak gitu kan. Nggak perlu juga kita melihat ini sebagai sebuah kekurangan. Tapi kalau menurut saya gitu, narasi penderitaan ini juga nggak akan bisa mengangkat soal-soal yang jauh lebih substansial menurut saya gitu. Ya susah berbicara dalam hal ini ya, kita nggak mengalami ya, mungkin saya tidak mengalami gitu rasa sakit yang dialami oleh orang-orang itu gitu. Dan saya kira itu bukan untuk diperbandingkan. Sultan Takdir juga mengalami. Kalau baca Tempo yang terbaru kan di situ ada catatannya bagaimana Sapardi Djoko Damono mengalami, semua orang pada zaman itu bunuh Mariati dan seterusnya gitu. Ini bukan kompetisi siapa yang paling menderita gitu, tapi kita lihat implikasi dari seluruhan proses ini secara historis gitu terhadap caranya pengetahuan di Indonesia ini diproduksi, didistribusi, dikonsumsi dan berkembang gitu. Kalau menurut saya ada perubahan luar biasa besar gitu. Nah sayangnya dalam banyak perdebatan Lekra versus Menekubu dan segala macam, persoalan ini absen, nggak pernah dilihat gitu. Ya, kita hampir nggak pernah bicara tentang bagaimana perubahan-perubahan institusi-institusi yang memberikan penilaian ini. Ya, buat kebanyakan yang mengkritik Lekra bilang ya pokoknya semua zaman Soekarno tuh jelek lah. Ya, dan begitu juga sebaliknya gitu. Ya udah ya ngapain diskusi panjang-panjang gitu kan ya, selesai masalahnya dengan itu gitu. Padahal menurut saya kalau diperiksa betul ya institusi-institusinya, soal memberikan penghargaan, soal upaya membangun kanon dan banyak hal lain ya, itu penggeserannya cukup besar gitu ya, dan kita masih perlu banyak ya. Nah soal bagaimana mengajarkan sastra, waduh ya, yang menggairahkan gitu, apalagi waktunya tinggal semenit ya, nggak mungkin lah kita menjabarkan itu secara ini. Tapi kalau menurut saya cara yang dipakai di banyak sekolah itu ya, sekolah internasional, sekolah lain-lain yang lebih terbuka ya terhadap karya-karya, tidak membuat pembatasan yang kaku, bagus untuk menarik minat anak-anak untuk lebih senang membaca. Dan dalam urusan membangun tradisi membaca sastra, memahami, menjadikan dia bagian dari percakapan kebudayaan lebih besar, kita bicara tahun, kita bicara dekade.
Problem kita adalah sekarang nggak ada orang yang kalau dia tahu dia nggak punya kekuasaan untuk itu, kalau dia berkuasa dia nggak mau tahu. Ya, jadi kita di tengah situasi ya akhirnya begini gitu ya. Setiap guru, saya punya banyak teman guru yang gitu bilang, wah saya pakai sekarang karyanya seini, untuk semester ini saya pakai ini, ya terus saja mengalir gitu. Karena apa? Karena anak yang kemudian dididik dia kemudian lulus, lain pengalamannya dengan anak muridnya di semester berikutnya, dan begitu terus gitu. Sehingga nggak pernah ini terbentuk apa yang bayangkan tadi gitu. Nah, pernah dalam satu pembicaraan dan saya kira saya tutup dengan pertanyaan yang sama gitu. Kalau memang begitu kenyataannya dan melihat dunia berkembang begitu cepat, apa masih perlu ya membuat kanon, tradisi, sejarah, sastra panjang lebar gitu yang bisa membentuk dalam tanda kutip kepribadian Indonesia? Mungkin pertanyaan terakhir ini itu, apakah masih perlu? Ya, ini untuk diskusi berikut. Saya kira begitu ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, saya kira banyak hal yang belum terjawab, tetapi memang waktunya sudah usai, dan soal bentuk dan isi atau apa yang mau kita telaah dari karya sastra, karya atau pengarangnya, itu adalah perdebatan atau soal yang akan kita bahas di kuliah umum sastra 19 Oktober. Jadi 2 pekan ke depan kita akan membahas soal pokok dan sosok dan pokok antara tema atau karyanya dan pengarang, mana yang menjadi kecenderungan umum dalam telaah sastra di Indonesia. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih atas perdebatan yang hangat, dan tepuk tangan untuk Pai dan Sony.